Tolong aku. Aroma di tubuhmu sangat unik. Pak Lu, Nyonya Besar baru saja pergi ke luar negeri. Beliau bilang kapanpun Anda menikah, kapanpun beliau akan kembali. Kalau tidak, seumur hidup Anda tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Orang yang kuminta kau cari sudah ketemu. Maaf Pak Lu, masih belum ketemu. Wanita yang Anda cari. Setelah bertahun-tahun berlalu, mungkin wanita itu sudah meninggalkan Heng Hai. Dulu aku dijebak oleh orang jahat. Dialah yang menyelamatkanku. Jadi dimanapun dia berada, harus kau temukan. Kak, dengarkan nasihat adikmu. Di Heng Hai kita ini, keluarga Pan sangat berpengaruh. Kakek Pan tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Asal kau bisa melayani kakek Pan dengan baik, pasti kau akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada bekerja sebagai pelayan. Usia Direktur Utama Pan Group cukup untuk menjadi ayahku. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan setuju. Setuju atau tidak, bukan kau yang memutuskan. Ibu, Luo, kenapa kau datang? Paman bilang akan membawaku menemui ibu. Dulu kau hamil di luar nikah, melahirkan anak haram ini. Justru kakek Pan lah yang tidak mempermasalahkanmu dan bahkan mengatakan bersedia membantumu membesarkan anak haram ini. Luo-Luo bukan anak haram. Luo-Luo punya ayah. Ibu bilang orang yang punya tanda lahir sama seperti Luo-Luo adalah ayah. Jangan bicara omong kosong. Luo. Sumucing, aku peringatkan kamu. Sekarang, aku akan membawamu menemui Tuan Pan. Lepaskan aku. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan untukku. Aku tidak mau pergi. Aduh, Maaf, saya tidak sengaja. Mama, dia. Sumucing, jangan buang-buang waktu. Cepat ikut aku. Sudah kubilang aku tidak mau pergi. Aku ingin menemukan ayah Luo. Aku akan melakukan yang terbaik, memberikan putriku keluarga yang utuh. Bahkan jika menemukannya, lalu bagaimana? Bukankah dia hanya orang tidak berguna? Apa yang bisa dia bandingkan dengan Tuan Besar Pan? Selain 4 keluarga besar Heng Hai, keluarga Lu Corporation, keluarga Pan adalah segalanya. Kau pikir ayah anak haram itu adalah direktur Lu dari Lu Corporation? Apa hakmu untuk menolak Tuan Besar Pan? Aku tidak mengizinkanmu berbicara tentang ibuku seperti itu. Ayahku bukan orang tidak berguna. Oh, ayahmu bukan orang tidak berguna. Bagus. Kalau begitu panggil ayahmu ke sini. Aku ingin melihat ayahmu yang tidak berguna itu seperti apa orang payah itu. Ayahku ada di sini. Dia ayahku. Luo, jangan bicara sembarangan. Mama, aku tidak bicara sembarangan. Dia ayahku. Aku melihatnya. Maaf Pak, putri saya tidak mengerti apa-apa. Dia bicara sembarangan. Luo-Luo tidak salah. Dia ayahku. Ibu dan Luo-Luo selalu menunggumu pulang. Dan ibu selama ini sangat keras membesarkanku. Ibu juga cantik. Kalau kamu tidak pulang, ibu akan direbut orang lain. Luo. Lucu sekali. Makanya, aku selalu bilang ada rupa ada harga. Tak disangka, murah juga ternyata menurun. Sumucing, kau lihat kan? Karena kau sendiri murahan, membuat putrimu sama murahannya denganmu. Melihat pria langsung panggil ayah. Luo keponakanmu. Kalau kau punya sedikit hati, tidak seharusnya kau bicara seperti itu padanya. Apalagi dia masih anak-anak. Dan aku tidak punya keponakan semurahan itu. Ayahku sudah kembali. Jangan coba-coba menggangguku, ibuku. Ayahmu? Nak, jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. Kalau tidak mau dipukul, jangan ikut campur. Membentak perempuan dan anak-anak, kau benar-benar berisik. Kau sangat mengganggu. Aku suka. Bukan urusan kau. Bocah, apa kamu tuli? Apa yang barusan aku katakan? Kamu tidak dengar, ha? Sumingze, ini urusan kita berdua. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah ke dalam masalah ini. Mau jadi pahlawan ya? Berkacalah dulu pada dirimu sendiri. Lihat kelakuanmu. Hanya mengandalkanmu, juga mau ikut campur urusan keluarga kami. Apapun alasannya, itu bukan alasan bagimu untuk berbuat kasar pada wanita. Wah, kamu berani menasihatiku sekarang.
Aku beritahu kamu, calon kakak iparku adalah dari Heng Hai Papan dari 4 keluarga besar. Kamu pikir kamu siapa, ha? Tuan muda tertua keluarga Lu, pemimpin Heng Hai yang paling berkuasa, direktur utama grup Lu. Bocah, lihat ini. Aku memukul kakakku itu wajar saja. Jangan pukul mama. Orang tuaku mengajariku sejak kecil, kalau kakakku itu keras kepala, kalau tidak dipukul tidak akan nurut. Memangnya kamu bisa apa padaku, ha? Pergi. Kamu berani memukulku, aku beritahu kamu. Paman menyerah. Sumucing, tunggu saja pembalasanku. Ayah dan ibu pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Pulang dan katakan pada ayah dan ibu, aku sama sekali tidak akan menikah dengan keluarga Pan. Papa, beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun Luo-Luo. Bisakah Papa berjanji datang merayakannya bersamaku? Maaf Tuan, Luo-Luo hanya terlalu merindukan papanya, bukan bermaksud menakuti Anda. Aku bisa menemanimu merayakan ulang tahun, tapi ibumu harus menikah denganku dulu. Meskipun aku hanya bertemu ayah Luo-Luo sekali, aku tetap ingin menemukannya. Hanya bertemu sekali. Apa kau pernah berpikir kalau dia tidak ingin bertanggung jawab padamu? Keputusanku untuk melahirkan Luo-Luo adalah keputusanku sendiri. Aku hanya merasa, sebagai ayah Luo-Luo, dia perlu tahu tentang keberadaan Luo-Luo. Bahkan jika setelah dia tahu dan tidak mau bertanggung jawab, aku tidak takut. Jika aku mampu melahirkan Luo-Luo, aku juga mampu membesarkannya sendiri. Ayah, ibuku hebat kan? Ayah, aku beritahu kau ya, gadis seperti ibu, yang secantik ibu, yang pemberani tidak banyak loh. Harus menghargai ibuku. Luo-Luo? Sebenarnya, di hatiku sudah ada seseorang. Aku bersumpah akan menemukannya. Jadi pernikahan ini hanya kedok, tujuan asliku adalah untuk menghindari gangguan yang tidak perlu untuk sementara. Tentu saja, sebagai imbalannya, aku juga akan berusaha membantumu menemukan orang yang kau cari. Halo, namaku Sumucing. Senang bekerja sama. Luli, senang bekerja sama. Oh, Luo-Luo punya ayah. Luo-Luo punya ayah. Luo-Luo, jangan nakal. Nanti sofanya rusak. Turun. Luo-Luo suka bermain, biarkan saja dia bermain, tidak apa-apa. Luli, ku dengar yang tinggal di sini, semuanya orang penting dari kota Heng Hai, kaya atau terpandang. Dan rumahmu didekorasi dengan sangat baik. Apa pekerjaanmu? Sumucing, sebenarnya aku. Maaf. Aku mengerti. Rapat Dewan Direksi tahun ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Keamanan semua orang harus dipastikan. Sumucing, ada rapat penting di perusahaan. Aku akan berganti pakaian lalu pergi ke perusahaan. Nanti aku akan menjelaskannya kepadamu setelah aku kembali. Baiklah. Dah. Ternyata dia seorang pengawal. Pak Direktur Lu, jalur khusus sudah disiapkan. Ayo pergi. Kamu lihat, kita sudah 7 tahun di perusahaan ini, akhirnya melihat sosok Pak Direktur Lu. Kudengar, Pak Direktur Lu selalu rendah hati, selain para petinggi perusahaan kita yang pernah bertemu dengannya, bahkan manajer dari setiap departemen belum pernah melihatnya. Ibu-ibu, sepertinya ayah lupa membawa ponselnya. Ayah tidak membawa ponselnya, pasti dia sangat khawatir. Bagaimana kalau kita pergi mengantarkan ponselnya kepada ayah sekarang? Baik. Selamat siang, saya datang untuk mengantar barang.
Permisi, Apakah ini grup Lu? Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. saya tidak perlu masuk. Bisakah Anda membantu saya menemukan seseorang? Saya akan pergi setelah menyerahkan barang ini kepadanya. Grup Lu memiliki ribuan pegawai. Kami tak punya waktu untuk mencarinya satu persatu demi Anda. Hanya para eksekutif perusahaan kami. Yang namanya kami hafal. Jika Anda ingin kami membantu mencari orang, bisa saja. Sebutkan nama orang yang Anda maksud. Saya ingin melihat eksekutif perusahaan kami siapa yang Anda kenali. Namanya, Kurasa, meski kau menyebut namanya, kami tetap tak akan tahu. namanya Luli. Kau dengar itu? Katanya orang yang dia cari bermarga Lu. Margalu? Ada apa? Apa? Ada orang yang mengirimkan ponsel untuk Pak Lu. Baik, saya mengerti. Pak Lu sedang rapat dengan direktur lainnya. Anda suruh orang itu menunggu sebentar di lobi lantai 1. Baik, Bulin. Tunggu di sana. Nanti akan dihubungi. Terima kasih. Jangan-jangan dia benar-benar kenal Pak Lu? Mana mungkin? Kekayaan Pak Lu mencapai ratusan miliar. Teman-temannya pastinya orang kaya atau pejabat. Lihat dia, mana seperti orang kaya. Mungkin saja dia cuma petugas kebersihan di rumah Pak Lu. Permisi, saya sudah menunggu lebih dari 1 jam. Kira-kira masih berapa lama lagi? Kami juga tidak tahu. Disuruh tunggu ya, tunggu saja. Kalau kalian benar-benar tidak bisa, saya bisa masuk sendiri untuk mengantarkannya. Saya lihat kamu mengantar barang itu palsu, sebenarnya ingin menyelinap masuk ke grup Lu. Wanita murahan sepertimu. Kami sudah sering melihatnya. Bilangnya mengantar barang, mencari orang. Saya lihat kamu pasti ingin menggoda direktur kami. Sapam, Tidak, bukan seperti yang kalian pikirkan. Saya hanya datang untuk mengantarkan barang untuk suami saya. Lepaskan saya datang. Ini grup Lu, bukan pasar. Ribut seperti ini tidak pantas. Jia. Ayo, makan dulu. Sebentar lagi kubawakan air serta obatmu. Muking, kau sama denganku, kuliah sambil kerja paruh waktu. Dari mana kau dapat uang untuk membeli semua ini? Hari ini, selesai mengajar les privat, aku sempat membagikan brosur dapat tambahan Rp80.000 persis untuk membeli obatmu. Muking, kau sangat baik padaku. Tenang saja. Kalau aku berhasil kelak, aku takkan pernah melupakanmu. Buzu, ada yang memaksa masuk ke kantor kita. Buzu, katanya dia datang mencari seseorang. Lihat tampangnya yang lusuh. Hah? Mana mungkin dia mengenal para petinggi perusahaan kita? Jia. Sumuking, kenapa kamu di sini? bagaimana dia kenal Buzu? Grup Lu, tapi kami dari kota Henghai, grup terbesar pertama. Kau sehebat ini kok bekerja di sini? Dia putrimu? Iya, dia putriku. Luo, cepat sapa Tante Zu. Dia sahabat terbaik ibu semasa sekolah. Halo Tante Zu, namaku Luo. Ini permen yang baru dibeli ibu untuk Tante. Siapa yang tahu permen kalian kotor atau tidak? Jia kau. Luo selalu menjaganya dengan baik. Permen ini tidak kotor. Ibumu sendiri orang yang kotor, barang yang dibelinya juga tidak akan bersih. Kau menjelekkan ibuku. Kau wanita jahat. Aku mengatakan yang sebenarnya, bukan menjelekkan. Jia, jika kau punya masalah, katakan padaku. Tapi kau tidak boleh menyakiti anakku. Kau sendiri sudah seperti ini, apa kau masih punya hak untuk mengkritikku? Sumucing, bukankah kau melihatku sekarang sukses, jadi kau sengaja membawa anakmu datang ke hadapanku untuk menjilatku? Kau sendiri tidak punya malu, mengapa aku harus memberimu muka? Aku sama sekali bukan mencarimu. Jangan berpura-pura di sini, keras kepala. Ini grup Lu. Apa kau tahu posisi grup Lu di kota Henghai? Kau bukan datang ke sini untuk menemukanku. Mungkinkah kau datang untuk menemui direktur utama grup kami? Dia mungkin tidak tahu kalau direktur utama datang ke perusahaan kita selalu menggunakan jalur khusus. Iya, bahkan kami saja belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana dia bisa bertemu? Ibu membawa Luo untuk menemui ayah. Anak kecil kalau berbohong, bisa dimakan serigala loh. Jangankan direktur utama grup kami sendiri saja sulit bertemu dengannya. Bahkan karyawan biasa di grup kami gajinya 20 hingga 30 juta rupiah per bulan. Dengan penampilan ibumu seperti ini,
Kurasa dia bahkan tidak pantas menjadi karyawan paling rendah sekalipun. Zuji, aku jelaskan sekali lagi. Aku kesini bukan untuk mengganggumu. Suamiku meninggalkan ponselnya di rumah, jadi aku membawa Luo-Luo bersamaku untuk mengantarkan ponselnya. Orang yang sejenis pasti akan berkumpul bersama. Coba kulihat kontak di ponsel ini. Aku bisa tahu suamimu orang macam apa. Lihat penampilannya yang lusuh itu, kalaupun suaminya bekerja di grup kita, pasti sama seperti dia, orang yang tidak berguna. Jangan-jangan suaminya tukang bersih-bersih atau petugas kebersihan. Ini, bagaimana mungkin? Sun Jian, Zhang Tao, Zhou Peng. Orang-orang ini, direktur dan eksekutif grup Lu. Pemilik ponsel ini, siapa sebenarnya? Berani sekali memanggil langsung nama direktur kami. Sekarang kau percaya kan? Ayah Luo-Luo bekerja di sini. Jangan bicara omong kosong di sini. Ayahmu itu orang macam apa? Bisa kenal dengan direktur perusahaan kami? Sepupuku. Sepupuku adalah sekretaris utama grup Lu. Aku akan meneleponnya sekarang, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Lu. Lihat kan, aku pakai ponsel ini untuk menelepon sepupuku. Dia tidak menjawab sama sekali. Kukira telepon direktur lainnya juga tidak bisa dihubungi. Kurasa semua nomor itu ditambahkan diam-diam, hanya untuk pamer bahwa dia kenal orang-orang ini. Kalian tidak punya bukti. Berani-beraninya memfitnah suamiku. Sumucing, haruskah aku bilang kau polos atau keras kepala? Kau tidak mungkin berpikir, aku benar-benar tidak tahu. Anakmu ini adalah anak haram hasil main-main dengan pria di luar kan, bajingan? Ternyata anak haram. Memang terlihat agak menarik. Ternyata Jalang. Berapa semalam? Kalau aku ada waktu, aku bisa datang untuk mendukungmu. Luo-Luo sayang, jangan dengarkan mereka. Jangan dengarkan mereka. Maaf Pak Lu, tidak akan terulang lagi. Pak Lu, ini laporan triwulanan dari setiap departemen. Laporan triwulanan, silakan dilihat Pak. Kamu boleh keluar. Pak Lu, apakah Bapak baru saja menelepon saya? Oh ya, tadi di bawah ada yang bilang ada yang mencari Bapak. Apa mungkin orang yang mengantarkan telepon untuk Bapak? Zujia, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Sumucing, dulu kita sama-sama orang susah, hidup dari beasiswa, sama-sama menerima tatapan aneh dan hinaan orang. Tapi sekarang berbeda. Sekarang aku manajer penjualan di perusahaan Lu, dan mungkin nanti akan menjadi eksekutif di sana. Sedangkan kau hanya perempuan murahan yang mengandung dari pria dan punya anak haram. Kau sekarang jangan harap bisa dibandingkan denganku. Bahkan membersihkan sepatuku saja kau tak pantas. Masih mau berhubungan dengan Bu Zujia? Lihat dulu dirimu seperti apa. Ini yang namanya bagai langit dan bumi. Hanya satu toilet di perusahaan lu sudah cukup untuk kau jual seumur hidup. Seorang pelacur. Berani-beraninya bilang teman Bu Zujia. Kurasa kau benar-benar tak tahu malu. Aku tidak merasa tulus pada orang lain, itu salah. Miskin juga bukan alasan untuk direndahkan orang lain. Tidak ada orang yang terlahir mulia dan tidak ada orang yang pantas direndahkan. Jangan ceramahi aku di sini. Miskin itu dosa, pantas diinjak-injak oleh orang yang lebih tinggi sepertiku. Sumuking, lebih baik kau pergi. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aku tidak punya teman miskin dengan anak haram sepertimu. Lepaskan, Luo-Luo. Cari siapa? Tukang bersih-bersih paruh waktu atau tukang pel toilet? Kamu siapa? Mana Sumucing? Aduh, ada yang nyari kamu nih Sumucing. Jangan-jangan yang nelpon ini ayah dari anak harammu itu ya? Mama, itu Papa. Hei pria, kamu tahu perusahaan Lu kita adalah perusahaan nomor 1 di kota Henghai. Berani sekali kamu berpura-pura menjadi karyawan perusahaan kami untuk merayu perempuan. Dan perempuan yang kamu rayu itu wanita jahat yang punya anak haram. Kubilang sekali lagi, aku mencari Sumucing. Kamu nyari Sumucing. Dia sekarang ada di lobi lantai 1 perusahaan Lu. Sebaiknya kamu cepat ke sini dan bawa dia pergi biar dia tidak mempermalukan diri di sini dan mengotori udara perusahaan Lu kami. Buzu, bagaimana dengan mereka? Karena sudah ada yang mau menjemput mereka. Biarkan mereka di sini sebentar lagi, biar kita semua lihat
Pria yang mengaku sebagai karyawan perusahaan lu itu seperti apa rupanya? Selidiki ini untukku. Siapa yang baru saja menerima telepon? Baik, Ibu, hebat. Ayah akan menjemput kita. Mucing, tenang saja, kita kan teman sekelas. Nanti aku pasti akan membantumu bertanya, pria liarmu itu kenapa harus berpura-pura menjadi karyawan grup lu? Kenapa lagi? Bukankah orang miskin ingin pamer? Kau tidak segera berterima kasih pada manajer Zoo. Mungkin manajer Zoo sedang senang. Benar-benar bisa mengatur selingkuhanmu itu untuk bekerja di grup lu sebagai pesuruh atau petugas kebersihan. Berlutut, jika kau benar-benar berlutut di depanku dan bersujud beberapa kali, lalu memohon padaku dengan sopan untuk menerima pria liar itu, mungkin aku benar-benar akan menerimanya. Aku memang miskin, tapi setiap uang yang aku hasilkan bersih, aku tidak pernah berhutang pada siapapun, termasuk kau. Wanita jahat, kau menindas ibuku. Aku akan memukulmu. Pukul kau. Dasar anak nakal, hari ini aku akan mendidikmu dengan baik untuk orang tuamu. Kau mau menindas ibuku. Ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika ayahmu datang, apa yang bisa dia lakukan padaku? Dia hanyalah pria liar yang hanya pantas bersama perempuan jahat. Kau bilang siapa pria liar? Ayah, akhirnya ayah datang. Aku cuma mau ngasih ponsel ke kamu, bukannya mau ngerepotin. Di sini belum ada yang bisa merepotkanku. Tak disangka suaminya seganteng itu. Ketampanannya bisa jadi artis. Kamu pria simpanan Sumucing ya? Aku tidak punya kebiasaan memukul wanita, tapi sebentar lagi akan ada orang yang memberimu pelajaran. Apa bagusnya bersama Sumucing? Mending sama aku saja. Apa yang kupunya jauh lebih banyak daripada Sumuking. Jasmu ini bahkan tidak bermerek, jelas sekali murahan. Aku ini manajer penjualan grup lu. Kalau kamu mau bersamaku, aku jamin kamu akan selalu memakai jas bermerek. Baju ini memang tidak bisa dipakai lagi. Sumuking, kau lihat kan? Dulu waktu kuliah, karena kau cantik, semua pria di kampus ingin sekali mengelilingimu, tidak ada yang melihatku. Sekarang berbeda, lihat dirimu, lalu lihat aku. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Kau, apa maksudmu? Jas ini kau kotori, tentu saja kau yang bertanggung jawab. Buang ke tempat sampah. Ayah hebat. Aku ini manajer penjualan grup lu, sedangkan kau hanyalah pria simpanan wanita jahat. Aku bisa tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Jangan tidak tahu diri. Sebentar lagi kau bukan. Kau pikir kau siapa? Sumucing. Aku sebelumnya masih bertanya-tanya, kenapa dia bisa tertarik padamu? Sekarang aku tahu, ternyata hanya cantik di luar, tapi otaknya kosong. Saya kepala HRD perusahaan, baru saja menerima telepon dari manajemen Puncak. Anda telah dipindahkan dari departemen penjualan. Mulai hari ini Anda dipindahkan ke departemen kebersihan. Sumucing, apakah kau yang membocorkan nomor teleponku dan menyuruh orang berakting untuk menakutiku? Bukan aku. Berhentilah berpura-pura. Kalau bukan kau, lalu siapa? Aku. Sepupu, kau datang tepat waktu. Mereka berkomplot dan berpura-pura menjadi karyawan grup lu. Hal ini, kau harus laporkan ke CEO. Biarkan CEO memberi mereka pelajaran. Jangan buang waktu dengan orang seperti ini. Ayo pergi. Ayah, Luo-Luo juga ingin pergi. Luo-Luo lapar. Baiklah, kita pergi makan sekarang. Mau lari? Kurasa kalian merasa bersalah. Sepupu, cepat panggil polisi. Pastikan mereka dihukum. Sepupu, kenapa kau memukulku? di sini tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini tidak mungkin. Kuberikan kalian waktu 5 menit untuk berkemas dan keluar dari grup lu. Itu sebenarnya menyinggung siapa? Naik mobil. Luli, apakah ini mobilmu? Kelihatannya mahal. Tidak kusangka gaji seorang pengawal grup lu ternyata setinggi ini. Ayah, perut Luo-Luo sudah keroncongan. Baiklah, sekarang kita pergi makan. Makan dulu. Wah, itu mobil sport edisi terbatas. Kudengar, sepertinya hanya ada 3 di seluruh negeri. Sumucing. Bukankah Sumucing kakakmu? Seharusnya dia sekarang sedang bekerja di kafe kami. Kapan dia punya pacar kaya? Kapan dia mendapatkan pria kaya raya? Kaya raya apanya? Itu kan cuma pelanggan kafe kalian. Waktu itu dia bahkan memukul saya. Mana mungkin orang kaya beneran mau sama dia? Menurut saya mobil itu kemungkinan besar disewa untuk pamer. Dia berani-beraninya berkomplot dengan pria lain untuk memukulmu. Dia kan kakakmu sendiri. Berani-beraninya dia mengganggu suamiku, Yan Fei. Aku tidak akan melepaskannya.
Mama, bangun. Luo. Ada apa denganmu? Ada apa? Sepertinya Papa mimpi buruk. Tidak tahu apa yang dia katakan. Luo takut. Sudah, Luo, jangan takut. Mama akan pergi melihatnya. Iya. Hmm. Luli, bangun. Luli. Kenapa? Rasanya begitu familiar. Aroma tubuhmu sangat unik, sangat harum. Kamu, Aku tidak sengaja masuk. Ini Luo dia. Maaf, aku tidak sengaja. Biar aku ambilkan. Jepit rambut ini kenapa terlihat familiar ya? Mama, telepon. Mbak Sumuking, saya manajernya. Mulai besok Mbak tidak perlu datang kerja lagi. Kenapa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku dipecat? Ini bukan keputusanku. Mbak, cepat kemasi barang-barang, Mbak. aku sedang tidak ada kerjaan hari ini. Aku temani kamu, ya. Kamu kan susah dapat libur. Tidak perlu repot-repot menemaniku bolak-balik. Kamu di rumah saja bersama Luo, aku bisa sendiri. Halo. Atas namaku, kumpulkan 8 pengusaha besar di Henghai. 10 menit lagi, aku ingin bertemu mereka. Baik, Pak Lu. Papa mau kemana? Tentu saja mendukung Mama. Luo, mau ikut Papa? Baik. Luo mau bantu Mama. Ayo. Astaga, mereka benar-benar 8 pengusaha besar Henghai. Kudengar semua pedagang di Henghai dikendalikan oleh mereka. Entah siapa yang punya pengaruh sebesar ini bisa mengundang mereka semua sekaligus. Pak Lu. Silakan duduk. Entah ada urusan apa, Pak Lu memanggil kami kemari. Apakah ada perintah? Tidak ada urusan besar, hanya ingin bertanya, beberapa kedai kopi jaringan ini milik siapa? Pak Lu, kedai-kedai ini semuanya milik keluarga gua. Istri saya bekerja di kedai kopi Anda, tapi ada orang yang ingin memecatnya. Nyonya Lu, siapa yang berani mengintimidasi Nyonya Lu? Tenang saja Pak Lu, saya akan segera mengirim orang untuk mengurusnya. Tidak perlu repot, saya akan membelinya dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Anda hanya perlu menandatangani dan menjual toko itu kepada saya. Muking, masalah kamu membuat keributan di toko terakhir kali. Sudah sampai ke telinga manajer Guo. Manajer Guo bilang, akan memotong semua gajimu. Kalau tidak ada gaji, bagaimana dengan Luo? Biaya sekolah TK Luo segera harus dibayar. JK, kalau tidak mampu bayar, ya sudah jangan sekolah. Lagi pula dia hanya anak haram. Sudah kukatakan dengan jelas. Ngapain kau kesini? Ini toko pacar saya. Kenapa aku tidak boleh kesini? Oh iya, kau belum tahu kan? Pacarku inilah yang memecatmu. Kenapa kau melakukan ini? Aku hanya membantumu untuk melihat kenyataan. Pria liar yang kau pacari itu tidak bisa membantumu sama sekali. Lebih baik kau menikah saja dengan keluarga Pan. Mungkin saat itu, aku akan lebih menghargaimu. Ku beritahu kau, aku sudah menikah. Sumucing, perempuan jahat. Kau menolak menikah dengan keluarga Pan, malah memilih pria liar yang pamer naik mobil mewah. Kau gila ya? Ulangi sekali lagi, aku lebih baik mati daripada menikah dengan keluarga Pan. Bagus, tunggu saja. Aku akan beritahu ibu. Sumucing, bagaimana kalau kau telepon suamimu? Bukankah dia
Telepon siapapun tidak akan berguna. Ini wilayahku. Aku belum pernah melihat kakak perempuan yang sekejam dirimu. Kau berani-beraninya berkomplot dengan pria liar untuk menindas adikmu sendiri. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Minta maaf sekarang. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Mulutmu masih keras ya? Tapi tidak masalah. Aku sudah memberitahu para paman dan om. Semua toko milik 8 pengusaha besar tidak akan mempekerjakanmu. Aduh, Su Mucing. Sepertinya kau hanya bisa mengemis bersama pria liarmu. Hahaha. Kepemilikan toko ini sudah menjadi milik klien saya, Nona Sumucing. Jadi yang harus pergi bukan dia melainkan kau, dan juga kau. Halo, bolehkah saya tahu siapa Anda? Nyonya Su, halo. Saya teman suami Anda. Untuk masalah Anda kali ini, akan saya tangani sepenuhnya. Ini kontrak pengalihan toko. Bukankah ini properti keluargamu? Aduh, saya ingin lihat apa yang sebenarnya terjadi. Bukan hanya toko ini, kenapa semua toko keluarga kami menjadi milikmu? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Nyonya Su, ini semua dibelikan oleh suami Anda untuk Anda. Cih, bercanda. Dia cuma pria simpanan. Apa yang dia punya untuk membeli semua toko keluarga Guo? Menurutku, kontrak ini palsu. Benar. Toko-toko ini sudah dijanjikan ayahku untukku sebagai mas kawin. Bagaimana mungkin dia menjualnya padamu? Jangankan toko kalian, kurasa bahkan satu toilet keluarga Guo pun pecundang itu tidak mampu membelinya. Bagus. Kalian berani memalsukan kontrak jual beli dengan keluarga Guo. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. ya, Luli hanya seorang pekerja kantoran. Mana mungkin dia punya uang sebanyak ini? Aku beri kau waktu 5 menit. Menikahlah dengan keluarga Pan atau masuk penjara. Ngomong-ngomong, pria liarmu itu sungguh bodoh. Kebohongan yang begitu tidak masuk akal bisa ia katakan. Apa dia anak SD? Meskipun dia melakukan kesalahan, itu untuk membantuku. Silakan laporkan. Aku bersedia menanggung semuanya sendiri. Dan aku tidak akan pernah menikah dengan keluarga Pan. Bagus, tunggu saja kau. Aku akan lapor polisi sekarang. Nona Su, tenang saja. Kontrak kita ditandatangani sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum. Sama sekali tidak ada pemalsuan. Hanya beberapa lembar kertas bekas. Kalian masih berani berkeras kepala? Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu jika kau bertobat sekarang. Dengan patuh mengatakan yang sebenarnya masih sempat. Kalau tidak, aku akan menyuruh ayahku datang sendiri untuk membereskanmu. Halo, ada orang yang memalsukan kontrak di sini, mencoba menipu? Aku mau lapor polisi. Nona Su, jangan khawatir. Tuan Lu sedang dalam perjalanan. Meskipun dia datang, lalu apa? Ayahku adalah salah satu dari 8 pengusaha besar Henghai. Dia bahkan tidak mampu membeli mobil. Masih harus menyewa mobil untuk pamer, pecundang. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan keluargaku? Sebenarnya, bagus juga dia datang. Bukankah kau bilang kau dan pecundang itu sudah menikah? Pas kali, kalian berdua bisa masuk bersama untuk dipenjara. Memang seharusnya lapor polisi. Di hadapan polisi, kita bicarakan semuanya dengan jelas. Om Zhao, Om Gao. Mereka ini kan 8 pengusaha Henghai yang terkenal. Bagaimana bisa mereka bergaul dengan suami Sumucing yang tidak berguna itu? Kalian semua, jangan-jangan juga diajak oleh pria liar ini untuk berakting bersama kan? Kurang ajar. Sampai kapan kamu mau membuat masalah? Ayah datang tepat waktu. Ada orang yang berani memalsukan kontrak keluarga gua kita, yaitu perempuan jahat ini dan dia. Kontrak-kontrak ini, semuanya saya tanda tangani sendiri. Toko-toko ini, benarkah Anda yang menjualnya kepadaku? Ya benar, sekarang semua merek kafe waralaba keluarga Guo di Henghai telah dialihkan atas nama Anda, semoga Anda tidak keberatan. Dan juga, toko-toko atas nama saya juga bisa Anda pilih. Benar, asalkan Anda suka, saya juga rela melepaskannya. Luli, bagaimana kamu melakukannya? 8 pengusaha besar itu memegang area pertokoan terbaik dan teramai di kota Henghai. Terakhir kali, seseorang menawarkan 3 kali lipat harga dan tetap tidak bisa membelinya. Kenapa? Mereka menyerahkannya kepada Sumucing. Kenapa mereka memberikannya begitu saja? Mumpung masih pagi. Bagaimana kalau kita lihat dulu toko keluarga Zhao? Bagaimana kalau kita melihat toko keluarga saya? Toko keluarga Gao juga menyambut kedatangan Anda. Kalau bicara soal dekat,
toko keluarga Zhang adalah yang paling dekat dari sini. Mari kita pergi ke toko keluarga Zhang dulu. Aduh, saya sibuk mengurus anak. Kalian lebih baik tanya istri saya saja. Saya menghargai niat baik kalian semua, tapi lupakan saja soal toko itu. Kita sama sekali tidak punya cukup uang untuk membeli toko kalian. Uang itu masalah kecil, asal Anda menyukainya. Saya bersedia memberikannya kepada Anda. Ayah, jangan dijual. Ayah sudah berjanji akan memberikan kedai kopi ini kepadaku. Paman, Anda tidak tahu. Dia baru saja lulus kuliah lalu pergi dengan seorang pria. Hamil di luar nikah dan tidak bisa menemukan pekerjaan. Sekarang, dia hanyalah wanita jahat yang hanya bisa mengandalkan pekerjaan serabutan untuk menghidupi anaknya. Memalukan kakakmu sendiri di depan umum, kamu lebih buruk dari binatang. Saya sarankan kamu, segera tinggalkan putri saya. Kalau tidak, saya akan menyuruh orang mematahkan kakimu. Paman, tenanglah. Pergi. Dan kamu, segera pulang bersamaku. Lihat saja nanti bagaimana aku menghukummu. Kalau begitu, kami pamit dulu. Apapun perintah Anda, silakan hubungi kami kapan saja. Kami siap sedia. Ayo. Ayo, Luo. Luli, bagaimana kau melakukannya? Ayah hebat. Ayah adalah pahlawan super. Orang-orang itu saat bertemu ayah harus membungkuk untuk berbicara dengannya. Membungkuk? Luli, bukankah kau hanya karyawan biasa? Siapa kau sebenarnya? Aku. Adikmu benar. Kau benar-benar di luar sana bermain-main dengan pria lain. Bu, kau masih berani memanggilku ibu? Lihat dirimu sudah menjadi seperti apa? Masih punya malu. Bibi, karena Muking sudah menikah denganku, aku akan bertanggung jawab padanya. Oh, kau mau mengurus putriku? Tahukah kau putriku menikah dengan keluarga Pan? Apa yang bisa kau bandingkan dengan keluarga Pan? Bu, aku putrimu, bukan barang milikmu. Apakah pernikahanku hanya bisa diukur dengan uang? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun ayahmu. Saat itu keluarga Pan akan mengirimkan mas kawin. Itu adalah kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Tahukah kau itu bisa membuat keluarga kita menghemat perjuangan bertahun-tahun? Aku peringatkan kau, jangan sampai kau merusak uang mahar adikmu. Kalau tidak, aku... Bibi, bagaimana kau bisa begitu yakin apa yang aku berikan pasti lebih sedikit dari keluarga Pan? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau pantas dibandingkan dengan keluarga Pan? Keluarga Pan itu salah satu dari 4 keluarga besar di Henghai. Jangan kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya mengincar kecantikan putriku dan memanfaatkan kepolosannya, kan? Ibu, kenapa ibu selalu berpikir buruk tentang orang lain? Apa di antara manusia hanya ada tipu daya dan pemanfaatan? Tidak adakah yang lain? Diam. Ibu, Luli bukan orang seperti yang ibu pikirkan. Dia tadi membantuku. Membantumu apa? Selain membantumu melawan aku dan ayahmu, apalagi yang bisa dia bantu? Bibi, 4 keluarga besar di kota Henghai bukan hanya keluarga Pan. Kalau aku tidak salah ingat, keluarga Pan di antara 4 keluarga besar itu hanya berada di peringkat keempat. Oh, tidak kusangka. Orang miskin sepertimu tahu juga ya. Meskipun 4 keluarga besar ini bukan hanya keluarga Pan, itu bukan urusanmu. Meskipun keluarga Pan berada di peringkat keempat, itu tetap sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau capai. Ibu, aku tidak akan bercerai dengan Luli. Dia sudah berjanji padaku akan membantuku menemukan Luo. Apa kau sudah gila? Dia orang miskin yang tidak punya kekuasaan. Dia hanya menipumu. Bibi, aku tidak perlu menipu. Jangan membual. Oh, kau pikir karena kau bermarga Lu, kau benar-benar tuan muda keluarga Lu, direktur Lu, guruku bilang cepatlah bercerai. Bagaimana kalau tante sebutkan saja harganya? Anggap saja ini persaingan yang adil. Kalau aku kalah, aku akan menceraikan Muking. Tidak akan menghalangi kemewahan dan kekayaan tante dan paman. Kamu jangan bicara sembarangan di sini. Soal kamu menikah diam-diam dengan putriku itu, keluarga Pan sudah tahu. Mereka akan segera bertindak. Ini urusanku sendiri. Luli tidak bersalah. Seharusnya aku tidak melibatkannya dalam hal ini. Luli, bagaimana kalau kita bercerai saja dulu? Tenang saja, tidak apa-apa. Karena aku sudah berjanji padamu. Aku pasti akan menepatinya. Nenek, Luo susah payah baru menemukan papa. Jangan suruh papa pergi dong. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Kalau kamu memang hebat, hadapi saja keluarga Pan. Kalau kamu bisa meyakinkan keluarga Pan, aku akan mengakuimu sebagai menantu. Keluarga Pan. Kalau kamu memang berani pergi, aku juga tidak keberatan mempertaruhkan mukaku, membantumu membuat janji dengan keluarga Pan, memohon agar Pak Pan mau menemuimu, biar kamu menyerah saja.
Hanya keluarga Pan saja, tidak perlu merepotkan tante untuk membuatkan janji untukku. Ayo pergi. Kita mau kemana? Keluarga Pan. Mama, bukankah itu tante yang di perusahaan papa? Tante kenal papa itu wajar saja. Mereka kan rekan kerja yang bekerja di grup Luli. Pak Luli, orang yang Anda cari sudah ada kabarnya. Aku tahu betapa sulitnya mencari seseorang. Sungguh sulit, Luli. Pergilah. Aku baik-baik saja. Paling buruk, aku sendiri yang akan memohon belas kasihan dari keluarga Pan. Keluarga Pan tidak pantas membuat istriku merendahkan diri. Antar mereka ke Villa Phoenix. Baik. Teruslah berpura-pura. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Maaf, ini Keluarga Feng. keluarga Feng. Keluarga Feng adalah keluarga terkemuka peringkat ketiga di Henghai. Mana mungkin mereka mau bertemu kita? Lebih baik kita pergi saja. Tuan muda sudah menunggu dari tadi. Silakan. Li kenal anggota keluarga Feng? Tentu saja. Li bisa mengenal keluarga Feng benar-benar luar biasa. Nanti setelah bertemu keluarga Feng, aku harus meninggalkan kesan baik, tidak boleh menyusahkan Li. Ibu, lihat kakak di sana. Dia sangat tampan. Luo, jangan asal bicara. Para tuan muda, tamu kalian sudah tiba. Entah pacar baru tuan muda yang mana. Apa yang dia kenakan itu? Kain lap dari rumah siapa? Cantik saja untuk apa? Sama sekali tak punya selera. Apa yang bisa dia samakan dengan kita? Kupikir para tuan muda akan segera mengusirnya. Ketiga tuan muda itu membungkuk padanya. Saya juga baru pertama kali melihatnya. Dia siapa sebenarnya? Bengong saja, cepat buatkan teh, cepat. Kalian ini kenapa? Kakak ipar, silakan duduk. Kakak ipar, ada apa? Duduk dan ceritakan perlahan. Sebenarnya kedatanganku kali ini adalah... Kakak ipar, kakak lu sudah memberitahu kami. Urusan kakak ipar adalah urusan kami. Kalian setuju membantuku? Kakak lu adalah kakak tertua kami. Tanpa kakak lu, tidak akan ada kami yang seperti hari ini. Mulai sekarang Anda adalah kakak ipar kami. Jika ada sesuatu, katakan saja pada kami. Apa yang kalian bicarakan? Luli bukankah hanya karyawan biasa? Apa yang bisa dia bantu? Kakak lu bekerja. Seluruh Henghai. Siapa yang berani menyuruh kakak lu bekerja? Luli sebenarnya bekerja sebagai apa? Kakak ipar belum tahu. Kak lu dia kan? Nonamu, gawat. Semua pemasok tiba-tiba menghentikan pasokan produk ke kafe ini. Katanya mereka mendapat peringatan dari keluarga Pan. Baik, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Luli membelikan kedai kopi itu, pasti dia punya banyak hutang di luar sana. Aku harus melindungi toko-toko itu agar tetap beroperasi dan secepat mungkin membantu Luli melunasi hutang-hutangnya. Maaf, aku harus pergi dulu. Sampai jumpa. Sepertinya keluarga Pan sudah mulai bergerak. Ayo, kita juga akan menemui keluarga Pan. Berani mengganggu kakak ipar kami. Kurasa keluarga Pan ini sudah bosan hidup. Kosongkan tempat ini. Pemilik toko ini adalah wanita jahat. Dia wanita penggoda, wanita murahan. Aku sarankan kalian, jangan datang lagi ke sini. Hati-hati tertular penyakit. Paman Kui hebat. Kakakmu itu, bukankah dia pekerja paruh waktu? Kapan dia membeli kedai kopi ini? Sumucing, dia kan mengandalkan wajahnya untuk merayu pria liar di luar sana. Di sini, inilah pria bodoh kaya raya itu yang membelikannya untuknya. Hanya punya sedikit uang. Berani-beraninya melawan kepala keluarga Pan kita. Lagi pula sekarang pemasok sudah berhenti memasok barang. Mempertahankan tempat ini cepat atau lambat juga akan bangkrut. Lebih baik dihancurkan saja. Menghancurkan saja tidak cukup. Ingat, harus ditempel beberapa kalimat di luar
Sumucing itu perempuan jahat. Sumucing itu wanita nakal. Kopi yang dia jual, kalau diminum bisa menyebabkan penyakit. Hancurkan. Berhenti. Wah, bukankah ini kakakku yang jahat? Kalian tidak diterima di sini. Silakan keluar. Jangan kira kau bisa mencari pria liar berduit, lalu kau bisa melawan keluarga Pan. Jika kau membuat marah Tuan Besar kami, kau dan pria liar di belakangmu semuanya akan menanggung akibatnya. Dia ternyata orang keluarga Pan. Aku sendiri yang tidak mau menikah dengan keluarga Pan. Tidak ada hubungannya dengan suamiku. Lagi pula keluarga Pan adalah keluarga besar. Melakukan hal semena-mena seperti ini, memaksa orang baik-baik, apa kalian tidak merasa malu? Hah? Bisa dilirik oleh Tuan Besar kami, itu adalah keberuntungan besarmu. Ku beritahu kau, sebaiknya kau mundur saja, jangan keras kepala. Sumucing, keadaanmu sekarang memang pantas. Siapa suruh kau tidak tahu diri? Paman jahat, paman jahat, paman jahat. Anak haram pergi sana. Luo. Membuat masalah dengan keluarga Pan sama saja cari mati. Aku akan membuatmu melihat tempat ini satu persatu bangkrut karena kehabisan stok. Lalu aku akan melucutimu untuk memuaskan Tuan Besar kami. Mimpi. Sejak kapan keluarga Pan begitu sombong? Kau siapa? Berani bicara begitu dengan orang kedua keluarga Pan? Saya sekretaris Luli. Kau bercanda. Pria liar itu punya sekretaris. Kurasa kau wanita murahannya. Lebih baik kau tidak ikut campur, tidak peduli siapa kau. Kau tidak bisa mengubah fakta bahwa keluarga Pan yang mengendalikan segalanya. Sayang sekali, kau akan kecewa. Karena ini adalah kontrak yang baru saja ditandatangani oleh pemasok yang setuju untuk melanjutkan pasokan. Dan mereka menjamin, apapun alasannya, mereka tidak akan menghentikan pasokan lagi. Pak Kui, kami memang telah memulihkan pasokan ke kedai kopi. Kau melakukan apa? 4 keluarga besar bukan hanya keluarga Pan, tapi juga keluarga Feng. Feng? Keluarga Feng? Tidak mungkin. Baik kau atau pria liar itu, bagaimana mungkin mengenal seseorang dari keluarga Feng? Oh, aku tahu. Pasti kau menggunakan cara tercela untuk memulihkan pasokan. Dan setelah itu, takut keluarga Pan akan meminta pertanggungjawaban. Jadi, kau mengatasnamakan keluarga Feng untuk melindungimu, kan? Aku tidak melakukan apapun. Memang keluarga Feng yang membantuku. Sumucing, kau pikir aku anak kecil berumur 3 tahun? Keluarga Feng itu berada di atas keluarga Pan. Kau bahkan tidak bisa menghadapi keluarga Pan. Bagaimana mungkin kau bisa meminta bantuan keluarga Feng? Karena kau bilang itu keluarga Feng, maka mintalah seseorang dari keluarga Feng untuk datang dan menjelaskannya kepadaku secara langsung. Aku tidak berhak memberitahu keluarga Feng. Dia mengakuinya. Sumucing, bukan aku yang mengatakannya. Aktor yang kau sewa tidak profesional. Hanya dengan 2 kalimat dia ketahuan. Dengan akting seperti ini, bahkan Rp50 pun tidak berharga. Aku tidak tahu cara rendah apa yang kalian gunakan untuk meyakinkan pemasok agar memulihkan pasokan. Tetapi karena kalian berani berpura-pura menjadi keluarga Feng, itu menambah kejahatan kalian. Orang-orang keluarga Pan benar-benar berkuasa. Yeay, kakak datang membantu mama. Maaf, kakak ipar, kami datang terlambat. Tidak apa-apa. Memang aku yang merepotkan kalian. Urusan kakak ipar adalah urusan kami. Kakak ipar tidak perlu sungkan. Kakak ipar, tanganmu. Siapa di antara kalian yang menyakiti kakak iparku? Bolehkah saya bertanya, apa hubungan kalian bertiga dengan wanita yang membawa anak haram ini dengan kalian? Saat menyebut kakak ipar kami, jaga bicaramu. Kalian berani menyentuh keluarga Pan, kalian mati. Kau ini siapa? Beraninya kalian. Berani sekali pamer di hadapanku. Kuberitahu kalian, aku bukan hanya orang kedua di keluarga Pan, tetapi aku juga kenal baik dengan kepala pelayan keluarga Feng, Tuan Zhang. Tuan Zhang? Benar. Memprovokasi aku sama saja dengan melawan 2 keluarga besar, keluarga Feng dan Pan. Kusarankan kalian segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, jika keluarga Pan dan Feng menyalahkan kalian bersama, nyawa kalian tidak akan cukup untuk menanggungnya. Kau ingin kami minta maaf? Kalian tidak pantas. Masih berpura-pura. Kalau berani,
Sebutkan nama kalian. Lihat apakah keluarga Pan dan Feng akan melepaskan kalian. Namaku Feng Haozhou. Feng Qichen. Feng Tianlin. Kalian adalah 3 tuan muda dari keluarga Feng. Mustahil. Mana mungkin Su Muqing kenal dengan anggota keluarga Feng? Justru Luli yang kenal anggota keluarga Feng. Su Muqing, kau mau menipu siapa? Dia cuma pria yang sembarangan kau temui di jalan. Mana mungkin bisa membuat keluarga Feng tunduk padanya? Memang dia bermarga Lu, tapi bukan berarti dia putra sulung keluarga Lu. Sekalipun Luli bukan dari keluarga Lu, namun dia benar-benar kenal anggota keluarga Feng. Lagi pula, Luli bukan pria kacangan. Dia suami sahku. Pria tak jelas itu bisa kenal anggota keluarga Feng. Kalau begitu, aku pun bisa bilang aku kenal putra sulung keluarga Lu. Siapa yang tak bisa membual? Kau. Paman Kui, menurutku, mereka benar-benar bukan tuan muda keluarga Feng. Betul. Tuan muda keluarga Feng tak pernah ikut campur urusan keluarga lain. Kalaupun ada urusan, pasti pengurus Zhang yang turun tangan. Jika kalian bertiga memang tuan muda keluarga Feng, maka aku tanya apakah pengurus Zhang ikut datang bersama kalian? Tak bisa berkata apa-apa lagi, kan? Menurutku kalian jelas bertingkah mencurigakan. Berani juga kalian. Nekat sekali berpura-pura jadi 3 tuan muda keluarga Feng. Sekarang aku akan atas nama keluarga Pan mengurus kalian. Sekalian juga aku cari muka di hadapan keluarga Feng. Mereka adalah keluarga Feng. Saya sendiri yang mengundang mereka dari keluarga Feng. Su Muqing, kurasa kau terlalu lama bergaul dengan pria liar di luar sana sehingga berbohong pun tanpa persiapan. Jika mereka benar-benar 3 tuan muda keluarga Feng, mengapa mereka membantumu? Apakah karena kau wanita jahat yang tidak tahu malu? Atau karena pria yang kau temukan di luar sana yang bahkan tidak ada yang tahu siapa rendahan itu? Ayah Luo-Luo hebat, ayah adalah pahlawan super. Pahlawan super. Membuatku tertawa. Setelah aku mengirim ibumu ke tempat tidur Tuan Pan, aku pasti akan menemukan seseorang membunuh ayahmu pria liar itu. Bukankah kau bilang dia pahlawan super? Kalau begitu, aku akan melihat apakah dia bisa terbang. Meminta kakak ipar untuk membantu kita sungguh memalukan. Jika Kak Lu tahu tentang ini, kita akan dikuliti hidup-hidup. Sepertinya kita harus lebih serius. Lebih serius? Lalu bagaimana? Kalian bertiga sampah. Ayo, habisi mereka. Siapa yang berani tidak hormat kepada 3 tuan muda keluarga Feng? Saya lihat siapa yang berani tidak sopan kepada ketiga tuan muda keluarga Feng. Tuan muda pertama, tuan muda kedua, tuan muda ketiga, selamat datang. Anda benar-benar 3 tuan muda keluarga Feng? Apalagi yang perlu dibuktikan? Tidak perlu. Saya benar-benar buta. Saya tidak tahu kalau 3 tuan muda telah tiba. Su Muqing, kau, apa yang telah kau lakukan? Karena kau benar-benar bisa meminta tuan muda keluarga Feng untuk membelamu. Dan sekaligus 3 orang. Katakan yang sebenarnya. Apakah kau juga tidur dengan mereka? Jaga bicaramu, aku benar-benar tidak mengerti. Nyonya kami begitu polos dan baik hati, bagaimana bisa dia memiliki adik laki-laki yang lebih buruk daripada binatang? Nyonya. Kakak ipar, nanti ajak Luo-Luo, kita makan malam. Tapi di sini... Jangan khawatir kakak ipar, ini mudah diatasi. Seret dia keluar dan patahkan kakinya. Ini semua salah paham. Aku pukul. Kulihat siapa yang berani. Kalian berani coba saja. Pan Mengzu. Bagaimana kau bisa di sini? Aku datang untuk mencarinya. Pan Mengzu, apa yang ingin kau lakukan? Aku hanya ingin melihat siapa wanita penggoda yang berani merayu ayahku. Tak kusangka dia cukup licik. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membuat para tuan muda keluarga Feng dengan rela menjadi pelindungnya? Aku tidak pernah merayu siapapun. Perempuan jahat, kau merayu ayahku. Merayu ayahku tidak cukup. Kau bahkan masih merayu pria lain di luar. Sungguh tidak tahu malu. Aku tidak pernah berjanji untuk menikah dengan ayahmu. Aku dan suamiku menikah atas dasar suka sama suka. Kau tidak boleh memfitnahnya. Jangan bicara omong kosong. Kalau kau mengerti, cepat ikut aku kembali ke keluarga Pan. Kalau tidak, awas saja. Pan Mengzu, lepaskan kakak iparku.
Kau pikir keluarga Feng masih bisa menindas keluarga Pan? Ku beritahu kau, aku sudah bertunangan dengan keluarga Huang Fu dari 4 keluarga besar. Sebentar lagi, aku akan menikah dengan tuan muda keluarga Huang Fu. Saat itu tiba, keluarga Feng hanya bisa melihat ke atas pada keluarga Pan. 4 keluarga besar, keluarga Huang Fu yang kedua setelah keluarga Lu. Kakak jahat, lepaskan ibuku. Kaulah anak haram itu. Sumucing, kau ingin menyelamatkan putrimu kan? Baiklah. Sekarang ikut aku kembali ke keluarga Pan, maka aku akan melepaskan putrimu. Bagaimana? Baik. Baik. Aku akan bercerai. Singkirkan tangan kotormu dari putriku. Ayah, Luo sakit. Luo, jangan menangis. Ayah akan membawamu ke ibu. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Kau pria liar yang berani merebut wanita dari ayahku? Karena kau tahu, menurut usia, kau harus memanggilku paman. Kau bahkan tidak tahu ayahku. Kau memang barang murahan yang tidak berkelas. Keluarga Feng, kalian telah jatuh begitu rendah, bahkan bergaul dengan seorang serangga kecil dan mempermalukan diri kalian sendiri di sini. Pan Mengzu, jaga bicaramu. Kau tahu siapa dia? Siapapun dia tidak pantas bersikap kurang ajar di depan wanitaku. Saat bertemu orang dari keluarga Huang Fu, bahkan membungkuk tidak bisa lagi. Kalian, orang-orang dari keluarga Feng, bahkan etiket paling dasar sudah lupa. Kau berlutut. Kau tidak akan sanggup menanggungnya. Tidak pantas. Di seluruh Henghai, selain ketua Lu Group, belum ada lutut siapapun yang tidak pantas untuk ditundukkan tunangan saya. Sumuking, inikah pria liar yang kau temukan? Selain berlagak sombong, dia tidak berguna. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Dalam mencari pria, kita harus mencari yang kaya dan berstatus. Hanya pria seperti itu yang merupakan sandaran abadi bagi kita para wanita. Mungkin di mata kalian, orang-orang kaya dan berkuasa. Orang kecil seperti kami memang tidak berarti. Kami memang tidak seberkuasa dan seberpengaruh kalian, tetapi kami juga berusaha untuk hidup dan berjuang. Miskin tetaplah miskin. Mengapa ada begitu banyak alasan? Meskipun kau berbicara dengan sangat baik, kau tetap saja sampah yang kami injak-injak. Sekalipun kau berkuasa, kau hanya nomor 2 di Henghai. Kau. Nah, meskipun keluargaku berada di urutan kedua, lalu kenapa menghancurkan semut sepertimu? Itu sangat mudah. Kau pikir memohon belas kasihan pada anak-anak keluarga Feng untuk mendukungmu akan berguna. Mereka hanya akan menundukkan kepala di hadapanku. Ada jalan ke surga kau tak pergi, tidak ada pintu ke neraka. Kau suka menerobos masuk ya? Kalau begitu hari ini aku akan membunuhmu dan membuatmu tahu kehebatan keluargaku. Kau mau apa? Lepaskan Luli. Lepaskan semua orang yang tidak bersalah. Aku akan menikah. Kau milikku, Luli. Selama aku masih bernapas, tidak akan ada yang bisa merebutmu dariku. Tapi? Hapus air matamu. Tunggu aku. Tidak, jangan. Kalian mau apa? Tuan muda keluarga Huang Fu kalau keluar, selalu dikawal ratusan pengawal. Pria liarmu itu tidak mau menerima tawaran baik, malah memilih hukuman, maka hanya bisa ditangkap dan dijadikan sasaran tembak hidup. Untuk latihan para pengawalnya. Tidak. Jangan. Kau sendiri yang murahan, disuruh jalan malah diam, dipukul baru jalan. Aku ingin kau tahu, akibat dari menyinggung keluarga Pan. Kamu harus mengingatnya baik-baik. Hanya karena aku tidak mau menikah dengan ayahmu, orang-orang di sekitarku harus ditindas oleh orang kaya sepertimu? Hanya karena aku tidak punya uang, aku pantas diinjak-injak harga dirinya oleh kalian? Orang miskin tidak pantas bicara tentang harga diri. Tapi, ada satu hal yang kau katakan benar. Orang-orang di sekitarmu memang pantas aku tindas. Setelah pria liarmu itu diurus, selanjutnya giliran anak harammu.
Jangan. Ibu, jangan menangis. Ayah adalah Superman. Anak haram, apakah ayahmu Superman? Aku tidak tahu, tapi ayahmu akan segera menjadi mayat. Lepaskan Luo. Pan Mengzu, urusan orang dewasa. Tidak perlu melibatkan anak-anak. Bahkan anak kecil pun tidak kau lepaskan. Apakah keluargamu masih punya hati nurani? Kau benar-benar mempermalukan 4 keluarga besar. Luo. Ayahku sejak kecil mengajariku, di dunia ini hanya ada 2 jenis orang, yang kaya dan berkuasa, atau yang miskin dan tidak berdaya. Dan yang terakhir, pantas untuk diinjak-injak dan dibuli oleh yang pertama. Kemiskinan itu sendiri adalah sebuah dosa. Lihat, inilah akibatnya jika menyinggung keluarga Pan. Nah, tulangnya cukup keras juga ya. Tapi tidak masalah. Sebentar lagi aku akan menyuruh orang-orang keluarga Huangfu untuk mematahkan semua tulang kerasmu itu. Benarkah? Aku tunggu saja. Ternyata kau cukup berani juga. Tapi tidak apa-apa. Sebentar lagi kau pasti akan ketakutan dan memohon ampun. Kemari. Apa kalian tulis semua? Tidak dengar. Hormat Tuan Lu. Kalian siapa? Aku ini tuan muda keluarga Huangfu. Hormat Tuan Lu, hormat Tuan Lu, hormat Tuan Lu. Tuan Lu, kau direktur utama Lu Group? Keluarga Lu tidak pernah tertarik untuk menghadiri pertemuan 4 keluarga besar. Tetapi di sini, selama keluarga Lu masih ada, keluarga Huangfu-mu akan selamanya menjadi nomor 2. Ibu, lihat ayah pulang. Kau terluka di mana? Apakah sakit? Tenang saja, aku baik-baik saja. Dasar pria liar. Beraninya kau tidak menghormati tuan muda keluarga Huangfu, beraninya kau. Kenapa kau memukulku? Tahu tidak, kau telah membuat masalah dengan siapa? Dia siapa? Dia hanya pria liar yang tak berarti. Kau tak perlu semarahi ini kan? Kau tertawa apa? Lucu ya tertawa. Kau, sampah yang diinjak oleh keluarga Pan, berani menertawaiku. Kau percaya atau tidak, aku sekarang akan. Percaya atau tidak apa? Percaya atau tidak, aku sekarang akan. Masih mau melanjutkan? Tunggu saja kau. Jangan dipukul. Jangan dipukul, aku tidak berani lagi. Aku diam, aku tidak akan bicara apa-apa lagi. Sekarang Anda puas? Kau memukuli tunanganmu, sepertinya kurang pantas. Tunangan apa? Aku masih sendiri. Baik. Minggir. Jangan-jangan. Kita juga pergi. Ayo Luo. Tunggu saja. Kalian semua tunggu saja. Luli, orang yang kau cari, bagaimana pencariannya? Petunjuknya sangat lemah. Kurasa ini sia-sia lagi. Jangan kecewa. Lihat aku. Bukankah aku juga sedang mencari? Lagi pula kau jauh lebih baik dariku. Setidaknya kau masih punya koneksi. Sedangkan aku, selain tahu tanda lahir di tubuhnya, aku tidak tahu apa-apa lagi. Orang yang dia cari juga punya tanda lahir, kebetulan sekali. Orang yang kau cari, seperti apa tanda lahirnya? Pak Lu, tadi saya membawa Nona Luo mengantre untuk membeli es krim. Tiba-tiba ada seorang pria berusia 50 tahunan bergegas datang, memeluk Nona Luo dan langsung lari. Saya sudah mengirim orang untuk mencarinya. Seharusnya akan segera ada kabar. Apa katamu? Keluarga Pan sudah memberitahu besok akan mengirimkan mas kawin tepat waktu. Kapan kau berencana memberi selamat ulang tahun pada ayahmu? Bu, Luo hilang. Luo dijemput ayahmu. Bu, kenapa ibu dan ayah melakukan ini? Nada bicaramu seperti apa ini? Apa kau sedang meragukan aku dan ayahmu?
Ku beritahu kau, jika ingin bertemu anakmu, besok pulanglah dengan patuh. Luo-luo, Jangan khawatir, besok aku akan menemanimu. meskipun kau pergi, itu tidak akan berguna. Mas kawin keluarga Pan akan dikirim besok. Orang tuaku sudah menginginkan mas kawin keluarga Pan sejak lama. Mereka pasti akan memaksaku bercerai dan menikah dengan keluarga Pan. Tenang saja, mas kawinku pasti tidak akan kurang dari keluarga Pan. Lihat anak perempuan keluarga Su, benar-benar membawa pria liar itu kembali. Suguofu pasti akan sangat marah. Keluarga mereka adalah yang termiskin di desa kita. Dia masih mengandalkan putrinya untuk menghasilkan banyak uang bagi keluarga Su. Bu, ayah, ini Luli. Dasar gadis sialan. Kenapa kau membawanya kemari? Bu, dia suamiku. Tentu saja dia berhak untuk pulang bersamaku dan bertemu orang tuaku. Apa kau ingin membuatku mati karena marah? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut keluarga Pan. Apa yang kau lihat darinya? Bu, jika ibu tidak menyukainya, kita bisa segera pergi. Tapi tolong, kembalikan luo-luo padaku. Setelah kau menikah dengan keluarga Pan, kau tentu akan bertemu putrimu. Ayah, aku tidak akan pernah menikah dengan keluarga Pan. Kau putriku. Aku menyuruhmu menikah dengan siapa? Kau harus menikah dengannya. Mas kawin dari keluarga Pan akan segera tiba. Jika kau masih ingin melihat anak harammu yang memalukan itu, cepat ceraikan dia. Mas kawin dari keluarga Pan telah tiba. Inilah mas kawin dari keluarga Pan. Satu cek tunai senilai 500 juta rupiah. Satu villa di pusat kota Henghai. Satu-satunya di Henghai. Patung batu akik darah ayam. Banyak sekali barangnya. Astaga, kita akan kaya. Nah, lihat, mas kawin dari keluarga Pan. Semuanya sangat berharga. Aku peringatkan kau, cepat ceraikan putriku. Jangan halangi kami untuk menjadi kaya. Bagaimana paman tahu? Mas kawinku pasti lebih buruk dari keluarga Pan. Oh, jadi kau orang yang nekat itu. Berani merebut wanita dari tuan besar kita. Bocah ingusan, masih kecil, tapi banyak bacot. Masih mau menandingi keluarga Pan. Kau tahu apa? Sembarang-sembarang di sini cukup untuk kau perjuangkan seumur hidupmu. Kalau tidak dicoba, bagaimana kau tahu? Bocah, kau cari mati ya? Baiklah, kalau kau tidak takut malu, aku akan turuti. Keluarkan hadiah lamaranmu, biar kami lihat apa sebenarnya barang rongsokan itu. Cuma ini hadiahnya, ponsel bekas. Kau sedang apa? Bagaimana bisa kau seenaknya merusak barang orang lain? Ini cuma sampah, rongsokan, bisa kuinjak. Itu keberuntungannya. Bocah, hari ini adalah hari bahagia Tuan Besar. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Kalau kau pintar, ambil barang rongsokanmu dan pergi. Untungnya masih bisa menyala. Hahaha, ponsel rongsokan masih disayangi. Apa yang bisa kau keluarkan yang berharga? Lebih baik kau cepat pergi. Pergi boleh, tapi harus bercerai dulu. Paman, Bibi, apa kalian benar-benar berpikir barang dari keluarga Pan ini sebagus itu? Orang miskin memang kurang wawasan. Ku beritahu kau, hiasan batu akik ayam itu di seluruh kota Henghai adalah barang langka satu-satunya di seluruh Henghai. Mungkin hanya harta karun Banglu yang paling berharga yang sebanding. Saya dengar, harta karun Banglu ada 5 buah, dan masing-masing sangatlah berharga. Seandainya kita bisa melihatnya secara langsung. Senang sekali Paman dan Bibi menyukainya. Saya akan meminta seseorang untuk membawanya sekarang. Melebih-lebihkan juga ada batasnya. Itu koleksi pribadi Banglu. Bisa dijual begitu saja. Lagi pula meskipun bisa dijual, tidak akan dijual kepadamu. Dengan kelakuanmu seperti ini, mungkin kau bahkan tidak tahu Banglu itu di mana. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, kau berurusan dengan siapa. Lebih baik kau cepat ceraikan putriku. Bercerai saja. Ibu, ayah, kenapa di mata kalian pernikahanku hanya sebuah transaksi? Aku ini manusia, bukan barang dagangan. Bagaimana kau bicara dengan kami? Kami ini orang tuamu. Kami membesarkanmu, kau malah membuat kami marah. Membesarkanku? Cepat masak. Sebentar lagi ayahmu dan adikmu akan pulang. Kalau mereka tidak bisa makan, awas saja kau. Syukurlah, uang hasil menjual barang bekas ini cukup untuk membayar biaya sekolahku.
Gadis nakal, kenapa uang yang kau hasilkan tidak diserahkan? Ayah, uang ini kugunakan untuk membayar biaya sekolah. Anak perempuan tidak berguna, sekolah untuk apa? Mingze sudah hampir sampai usia melamar. Cepat berhenti sekolah, pergi bekerja di kota, cari uang mahar untuk Mingze. Sejak aku ingat, semua pekerjaan rumah kulakukan sendiri. Masak juga aku yang lakukan, bahkan biaya hidup keluarga juga aku yang hasilkan dari bekerja. Kalian hanya melahirkanku, kalian tidak pernah bertanggung jawab padaku. Nangis kenapa? Gadis mana yang tidak menjalani hidup seperti ini? Kenapa dengan anak perempuan? Apakah anak perempuan pantas mati? Dasar anak perempuan, kau mencari uang untuk keluarga, itu sudah seharusnya. Jangan teriak-teriak di sini, cepat menikah dengan keluarga Pan. Bawa semua koleksi Bang Lu ke sini. Bang Lu menyimpannya secara pribadi. Kau benar-benar berani mengatakan apa saja ya? Aku khawatir yang dikirim nanti hanyalah barang rongsokan. Bocah, kau pikir keluarga Su adalah tukang rongsokan? Apa bagusnya anak ini? Keluarga Pan sangat kaya dan juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar Heng Hai. Bagaimana dia bisa dibandingkan? Bu, aku menikah dengannya, bukan dengan uangnya. Kau putriku, jadi kau harus melakukan apa yang kukatakan. Cepat ceraikan dia. Paman tidak perlu terburu-buru. Kita tunggu barangnya datang dulu. Aku khawatir barangmu itu tidak akan pernah sampai. Harta karun Bang Lu telah tiba. Ini bagaimana mungkin? Ini, barang-barang ini pernah diliput di TV. Saya pernah melihatnya di TV, sangat mirip. Kalau semua barang berharga ini digabungkan, kira-kira berapa nilainya? Kalau asli, tentu saja tak ternilai harganya. Tapi kalau palsu, tidak berharga sama sekali. Palsu? Barang-barang ini selalu disimpan di Bang Lu. Orang biasa sulit untuk melihatnya. Lagi pula, direktur Lu dari grup Lu, tidak sembarang orang bisa menemuinya. Jadi, tidak mungkin ada orang yang bisa mengeluarkan semua barang ini sekaligus. Kalau orang lain tidak bisa, tapi saya bisa. Hahaha, kamu? Hanya kamu? Dengan dasar apa? Kamu pikir direktur Lu dari grup Lu akan memberimu bantuan sebesar ini? Hanya karena kamu sampah masyarakat kota Heng Hai. Pembantuan. Kamu bilang semua barang ini palsu. Tentu saja. Tuan kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Saat ulang tahunnya, beliau ingin sekali bertemu dengan direktur Lu, tapi bahkan wajah direktur Lu pun tidak bisa dilihatnya. Tuan kami saja tidak bisa melakukannya, apalagi dia, orang miskin. Dengan dasar apa? Keluarga Pan tidak bisa melakukannya. Tidak berarti tidak ada yang bisa melakukannya. Saya ingat di TV pernah disebutkan, barang-barang berharga ini semuanya memiliki nomor seri. Sekarang, saya akan menelepon Bang Lu. Cocokkan nomor serinya. Kita akan tahu apakah itu asli atau palsu. Tunggu sebentar. Kenapa kau tidak segera menceraikannya? Masih menunggu apa lagi? Kau sudah membuat malu keluarga Su. Ayah, aku tidak akan pernah menceraikannya. Sekarang perceraian bukan solusinya. Apa yang kau inginkan? Jika dia tadi bersedia bercerai, demi menghormati hari bahagia kakek kami, masalah ini tentu saja akan selesai. Tapi sekarang dia membawa barang rongsokan dan menginjak-injak harga diri keluarga Pan, maka masalah ini tidak akan sesederhana itu. Apa yang ingin kau lakukan? Mudah saja. Salah satu nomor, aku akan mematahkan satu tulangnya. Jika semuanya salah, maka aku akan menyuruh orang untuk mematahkan semua tulangnya. Kau melanggar hukum. Hahaha. Hukum di Heng Hai. 4 keluarga besar, kamilah hukumnya. Luli, pergilah secepatnya. Aku akan mengulur waktu untukmu. Apa kau tidak percaya pada suamimu? Dasar sampah, masih keras kepala juga. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat apakah mulutmu yang keras atau tulangmu yang keras. Aku sudah mendapatkannya. Aku sudah mendapatkan semuanya. Ini dia, nomor-nomor barang berharga itu. Sekarang aku akan mencocokkannya satu persatu. Saya akan mencocokkannya satu persatu. Sekilas saja sudah terlihat palsu. Tidak perlu dicocokkan. Tapi ini... Saya bilang palsu, ya palsu. Tidak perlu dicocokkan. Karena ibu sudah menemukan nomor serinya. Kenapa tidak dicocokkan? Saya percaya Luli, dia pasti tidak akan membohongi saya. Meskipun palsu. Saya menunda 1 menit. Luli punya 1 menit kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Dasar anak bodoh, kau ingin membuat kami mati karena marah? Kalau begitu begini saja. Jika semuanya palsu, kamu harus bercerai dengannya, lalu kembali ke keluarga Pan bersama saya. Bagaimana? Baik.
Saya setuju. Luli sudah berusaha keras. Saya tidak bisa terus membuat Luli susah. Mungkin inilah hasil terbaiknya. Tenang saja, saya tidak punya waktu untuk memalsukan. Luli, saya tahu kamu menghibur saya. Tapi sekarang sudah begini setelah bercerai dengan saya, kamu cepat pergi sejauh mungkin. Selera Anda selalu bagus. Meskipun Anda tidak percaya pada saya, Anda harus percaya pada mata Anda sendiri. Ini. Tunggu apa lagi? Cepat cocokkan. Tiga. Salah. Angka di catatan ini 8, bukan 3. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa ini benar-benar palsu? Sudah kubilang dia penipu. Ayo, aku akan menemanimu untuk bercerai. Lalu membersihkanmu dan mengantarmu ke hadapan tuanku. Sekarang hanya yang pertama yang bermasalah, mungkin yang berikutnya benar. Masih bermimpi ya, perempuan jahat jangan keterlaluan. Bajingan, apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, aduh. Aku hanya tidak mau melakukannya. Bukan berarti aku tidak bisa. Ingat, lain kali bicara dengan istriku, ingatlah untuk berbicara dengan sopan. Beraninya kau memukulku. Pengawal. Aduh, salah. Aku salah lihat angka di atas ini 8 bukan 3. Apa? Kode di belakang ini juga benar. Kau salah lihat. Aku salah lihat. Ayah, semuanya benar. Ini tidak mungkin. Dan kode di belakangnya semuanya benar. Semuanya benar. Ini benar. Ini benar. Ini semua benar. Jadi mereka. Benar. Semuanya asli. Sekarang, masih ingin mengajak istriku untuk bercerai? Jangan senang dulu, bahkan jika semua ini benar, itu tidak lebih dari sesuatu yang kau pinjam untuk pamer. Mas kawin yang dibawa keluarga Pan. Itu nyata. Barang-barang dari Bang Lu ini, harta karun yang tak ternilai, sekarang semuanya menjadi milik Nyonya Sumuking. Mulai hari ini, Nyonya Sumuking adalah pemilik harta karun ini. Luli, apa yang sebenarnya terjadi? Tentu saja ini adalah mas kawin untukmu. Tapi barang-barang ini terlalu berharga. Dan dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Memberikan mas kawin untuk menikahi seorang istri adalah hal yang wajar. Kau tidak perlu khawatir tentang sisanya. Serahkan saja padaku. Setiap barang di sini cukup untuk mengalahkan mas kawin keluarga Pan. Kamu bisa pergi. Pergi. Cepat pergi. Putri kami tidak akan menikah dengan keluarga Pan. Kau berani membatalkan pernikahan dengan keluarga Pan? Barang-barang ini cukup untuk membuat kami hidup nyaman di luar negeri. Jauh dari jangkauan, nantinya keluarga Pan akan menemukan kami di mana. Hahaha. Untuk Muking, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Kukira dia tidak hanya tampan, tapi ternyata juga sangat cakap. Aku dan ayahmu akhirnya bisa menikmati hidup. Barang-barang ini memang mas kawin yang kuberikan mas kawin untuk Muking. Tetapi aku masih membutuhkan bibi dan paman untuk menandatangani sebuah dokumen. Baik-baik, tanda tangan. Aku tanda tangan. Masalah ini, aku pasti akan melaporkannya kepada tuanku. Silakan laporkan. Kami akan pergi ke luar negeri untuk menikmati hidup. Menakut-nakuti siapa? Cepat pergi. Kita sudah menandatanganinya. Nah, barang itu bisa diberikan kepada kami. Sebentar lagi kita pilih satu barang berharga, lalu kita jual di rumah lelang. Sisanya setelah kita ke luar negeri, baru kita cari pembeli pelan-pelan. Bu, itu barang Luli. Kok bisa seenaknya dijual? Kita kan karena dia baru menolak keluarga Prasetyo. Kita cuma jual sedikit barang yang dia bawa. Kenapa? Betul. Kamu kan putri kami, barangmu, ya barang kami juga, kan? Kalian... Barang-barang ini memang terserah Sumucing mau diapakan, tapi sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Karena barusan, kalian sudah menandatangani surat pemutusan hubungan orang tua dan anak. Mulai sekarang, kalian dan Sumucing tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu, apa katamu? Kapan kita menandatangani surat seperti itu? Saya beri kalian waktu 5 menit, bebaskan Luo-Luo. Kalau tidak, saya berhak menuntut kalian atas penahanan putri saya secara ilegal. Nak, kamu tidak bisa membiarkan orang luar menindas aku dan ibumu. Kami kan ayah dan ibumu kandung. Dari kecil, di mata kalian,
apapun yang kulakukan selalu salah. Kalau begitu, mulai sekarang kita berpura-pura tidak saling kenal. Ayah, Ibu, Ayo pergi. Berhenti, kalian kembali. Kalian tidak boleh meninggalkan kami. Nyonya kami dan kalian sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jika berani mengganggu lagi, grup Lu tidak akan melepaskan kalian. Nyonya. Grup Lu. Aduh, Saya sudah mengaturnya. Kamu bisa ikut Zhang Wan langsung ke Bank Lu. Atas namamu, barang-barang itu akan dititipkan di Bank Lu. Luli, barang-barang ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Nyonya, terimalah. Zhang Wan. Luli, siapa kamu sebenarnya? Saya memang tidak berniat menyembunyikannya darimu. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Saya harus pergi ke kantor. Kamu pergi ke bank dulu. Nanti malam, saya akan menjelaskan semuanya padamu. wah, kantor ayah besar sekali. Kalau Luo suka, ayah akan sering membawamu ke sini. Bagaimana? Baik. Jepit rambut ini aku kenal. Luo, apa katamu? Aku bilang jepit rambut ini, aku pernah melihatnya di suatu tempat. Luo, ingat di mana kamu melihatnya? Ibu punya yang persis sama. Tuan Besar, saya gagal melaksanakan tugas. Dasar kau tidak berguna. Ayah, ini semua karena perempuan jahat Sumu King dan pria liarnya. Sekarang keluarga Huang Fu tidak hanya membatalkan pertunangan denganku Huang Fu Hao, bahkan tidak menjawab teleponku. Tenang saja. Urusan ini, ayah akan membantumu. Han Tian sudah membawa mas kawin ke keluarga Su. Dua orang tua keluarga Su itu yang belum pernah melihat dunia pasti akan menerima mas kawin itu. Saat itu, meskipun Su Muqing tidak mau, dia tetap harus menikah denganku, keluarga Pan. Ayah harus menyiksa perempuan jahat Su Muqing itu. Tentu saja, dan bukan hanya Su Muqing, tapi juga pria liar yang berhubungan dengannya juga tidak akan hidup tenang. Aku sudah menyuruh Han Tian. Seharusnya dia akan segera membawa Su Muqing dan pria liar itu. Kemari. Paman Han, mana perempuan jahat Su Muqing? Aku tahu, perempuan jahat Su Muqing itu dan pria liarnya pasti tahu mereka harus bertemu ayah. Dan sudah gemetar ketakutan di luar. Mereka pasti ketakutan. Kalau aku tidak salah, kedua orang jahat ini sudah menangis dan memohon ampun di luar. Betul kan? Pergi. Bawa mereka masuk. Tuan Besar, keluarga Su membatalkan perjodohan Su Muqing dan pria liar itu. Kabur. Apakah maksudmu Su Muqing? Pria yang bersamanya itu, koleksi keluarga Lu, dikeluarkan? Benar. Bagaimana mungkin? Kakek Pan, Anda tidak tahu. Pria liar yang dibawa kakakku, dia memang punya sedikit uang. Dan ku dengar, dia sepertinya bekerja di grup Lu. Mungkin dia mengenal direktur Lu dari grup Lu. Lu? Ayah, tuan muda keluarga Lu, selalu keras kepala. Kita khawatir, kita tidak bisa berbicara dengannya. Ku dengar nyonya tua keluarga Lu hari ini kembali dari luar negeri. Kebetulan, aku dan nyonya tua keluarga Lu sedikit dekat. Sepertinya hari ini, aku harus turun tangan sendiri. Baik Su Muqing maupun pria itu harus membayar harga yang berkali-kali lipat. Kami sebentar lagi akan kedatangan klien VIP kelas atas. Sekarang semua staf bank telah berhenti bekerja, tidak melayani nasabah biasa. Tapi jelas-jelas aku yang datang duluan. Tidak mengerti ya. Mereka adalah VIP kelas atas. Lihat pakaianmu, tidak ada satupun merek terkenal. Berapa banyak uang yang bisa kau simpan? Karena aku datang ke bank kalian untuk bertransaksi, maka aku adalah nasabah kalian. Apakah harus karena jumlah uang yang disimpan, lalu diperlakukan berbeda? Siapa suruh kau miskin? VIP yang akan datang ke sini memiliki semua koleksi pribadi Bank Lu. Sudah paham? Cepat pergi dari sini. Jangan menghalangi jalan di sini. Sedang apa kamu? Tidak apa-apa, hanya mengurus orang rendahan saja. Rendahan? Seperti orang miskin hina ini, sama sekali tidak perlu dibicarakan. Oh ya, Nyonya. Apakah Nyonya tidak datang bersama Anda, Sekretaris Zhang? Nyonya sudah datang lebih dulu, sudah ada di sini. Jangan-jangan
Sekretaris Zhang, jangan bercanda. Saya sudah menunggu di sini sejak pagi. Selain orang miskin ini, tidak ada orang lain. Dan kau, mengapa kau tidak pergi saja? Kau memperlakukan pelanggan seperti ini? Sekretaris Zhang, Anda tidak tahu. Setiap hari, saya bertemu banyak pelanggan seperti dia. Seluruh tubuhnya tidak punya beberapa puluh ribu rupiah. Tidak perlu membuang waktu dengan orang seperti ini. Zhang Wan, apa yang kau lakukan? Dia orang miskin, lalu kau apa? Sekretaris Zhang, apa maksud Anda? Mulai hari ini, semua ini menjadi miliknya. Kau. Saya salah. Saya telah meremehkan orang. Luo, benarkah itu? Iya, jepit rambut ini aslinya sepasang. Tapi waktu ibu bertemu ayah, salah satunya hilang. Pak Lu, kami akan segera membawa Anda ke rumah sakit. Kalian siapa? Kalian mau apa? Luo, ibumu pernah bercerita tentang ayahmu? Ibu bilang, orang yang punya tanda lahir yang sama dengan Luo. Itu ayah. Ini hadiah dari ayah untuk Luo. Aku harus menemukan ayah Luo. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Memberikan putriku keluarga yang utuh. Setidaknya kau punya koneksi. Sedangkan aku hanya tahu tanda lahir di tubuhnya. Tidak tahu apa-apa lagi. Meskipun aku hanya pernah bertemu sekali dengan ayah Luo. Aku tetap ingin menemukannya. Halo, nama saya Sumucing. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Luli, senang bekerja sama. Mucing, tak disangka kau selalu ada di dekatku. Sumucing, tak kusangka kau selama ini ada di dekatku. Maafkan saya salah menilai Anda. Maafkan saya tidak tahu Anda orang penting. Luli, ada apa? Sumucing, kau di mana? Aku di bank. Luli, kau kenapa? Kenapa suaramu terdengar aneh? Tidak apa-apa. Urusan sisanya, serahkan saja pada Zhang Wan. Kau segera ke perusahaan lu. Perusahaan lu? Tapi... Sumucing, aku menunggumu di perusahaan lu ya. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Serahkan saja padaku. Terima kasih Sekretaris Zhang Wan. Kakak sepupu, kau masih ingat? Waktu itu datang ke perusahaan kami, Sumucing itu. Aku ingin bertanya padamu, suaminya itu sebenarnya kerjanya apa? Sumucing bukan orang yang bisa kau usik. Jangan kepo. Jangan mencari tahu hal yang bukan urusanmu. Kenapa semuanya membela perempuan jahat itu? Apa bagusnya perempuan jahat itu? Halo, Pak Pan. Para eksekutif perusahaan kita kenapa semuanya berdiri di luar? Ku dengar sebentar lagi istri direktur utama kita akan tiba di grup Lu. Pak Lu sudah memberitahu semua departemen untuk menunggu dan menyambut istri direktur utama. Tidak tahu juga siapa yang seberuntung itu bisa menikah dengan Pak Lu. Pak Lu dari grup Lu, dia kan orang berpengaruh di Henghai. Apa jangan-jangan tadi Luli seburu-buru meneleponku juga ingin memperkenalkanku pada Pak Lu dan istrinya? Ayah, lihat, aku melihat ibu. Muking, selama ini kau telah banyak berkorban. Tenang saja, hari ini aku pasti akan membuat semua orang tahu bahwa kau adalah istri direktur utama grup Lu. Aku ingin seluruh Henghai memberikanmu restu. Luo. Kita turun untuk menjemput ibu, bagaimana? Baik. Bagaimana dengan urusan yang kusuruh kau selidiki? Maaf, Papan. Sepupu saya itu sangat tertutup. Saya tidak berhasil mendapatkan informasinya. Jadi kau tidak bisa melakukannya? Tidak, bukan begitu. Saya tentu saja ingin membantu keluarga Pan, tapi... Pak Pan, saya menemukan Sumucing. Baik, saya mengerti. Begitu Sumucing masuk ke perusahaan Lu, Anda akan kesulitan untuk bertindak. Jangan khawatir. Saya pasti akan menahannya, tidak akan membiarkannya masuk ke perusahaan Lu. Ini tak disangka kakek Pan juga mengenal karyawan perusahaan Lu. Ayah, Zhu Jia itu hanyalah seorang karyawan kecil di perusahaan Lu. Apa pantas? Sekecil apapun ikannya, pasti ada gunanya. Kakek Pan hebat dibandingkan dengan kakek Pan. Pria liar yang ditemukan kakak saya di luar sana hanyalah sampah.
sama sekali tidak berarti. Pergi dan bersiaplah. Kali ini, baik Sumucing itu maupun pria jahat itu, aku ingin mereka tahu dengan jelas akibat dari memprovokasi keluarga Pan. Baik. Ini vas bunga pilihan Nyonya Tua, khusus untuknya. Kudengar ini diletakkan di sini untuk mendoakan jodoh Tuan Lu. Berani sekali, barang-barang milik Nyonya Tua pun dirusaknya. Dia pelakunya? Bukan, aku ada yang menabrakku. Buktinya sudah jelas. Kau masih mau mengelak meskipun kau pandai bicara. Percuma saja. Aku punya bukti bahwa dia yang memecahkan vas bunga itu. Ayah, kapan aku bisa bertemu ibu? Saat lift sampai di lantai 1, kau akan bertemu ibumu. Benar dia. Kau yang menjebakku. Memang aku yang menjebaknya. Terus kenapa? Zujia, selama 4 tahun kuliah kita, aku tidak pernah melakukan satu hal pun yang merugikanmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Sumucing, kau pintar dalam belajar. Seharusnya kau pernah mendengar tentang aku tidak membunuh Boren, tapi Boren mati karenaku. Kan, saat di sekolah kita jelas-jelas orang yang sama. Hina dan miskin. Tapi hanya karena kau cantik, baik guru maupun teman sekelas memperlakukan kita secara berbeda. Aku susah payah lulus dan masuk ke Lucorp. Tapi karena kehadiranmu, usahaku selama bertahun-tahun ini sia-sia. Zujia, kau terlalu ekstrem. Jangan sok menggurui aku. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Sejujurnya, orang-orang dari keluarga Pan sekarang menunggumu di luar. Nyonya Direktur, sebentar lagi akan tiba. Kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum beliau datang. Bau asam dari orang miskin. Kurasa dia bahkan tidak punya kesempatan untuk meminta maaf langsung di hadapan Nyonya Besar. Usir dia sekarang. Jangan sampai mengganggu pandangan Nyonya Direktur. Ayah, kok pintu liftnya tertutup sendiri? Luo, tenang saja. Liftnya mungkin mengalami gangguan sementara. Ayah akan segera menelepon teknisi. Mereka akan lekas datang memperbaikinya. Ini kan lift khusus untuk Sekretaris Zhang. Tapi orang yang barusan keluar bukan Sekretaris Zhang. Lalu, Pak Lu. Luo, tenang saja. Sebentar lagi akan diperbaiki. Ayah akan menelepon ibu dulu. Halo, nomor yang Anda panggil sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Tolong. Lepaskan. Tolong. Tidak menyangka Pak Direktur Lu masih sangat muda. Selamat siang, Pak Direktur Lu. Saya manajer Departemen Perencanaan. Merupakan suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Selamat siang Pak Direktur Lu. Saya manajer Departemen Keuangan. Halo. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Pak Direktur Lu? Dia hanya pria liar. Ini Sumucing, wanita jahat itu. Lancang. Berani sekali kau. Berani sekali kau tidak menghormati Pak Direktur Lu di depan umum. Pak Direktur Lu. Lalu Sumucing itu. Petugas kebersihan? Bagaimana dia bisa ada di sini? Pak Lu, Anda belum tahu. Tadi ada seorang wanita yang menabrak vas bunga milik Nyonya Besar yang dipajang di pintu masuk. Dialah yang menangkapnya. Semua orang di perusahaan tahu, vas ini ditempatkan di sini oleh Nyonya Besar. Siapapun yang berani merusak barang milik Nyonya Besar. Perempuan itu bukan pegawai perusahaan kita. Usianya sekitar 20-an. Berambut hitam panjang dan lurus. Wajahnya mirip boneka. Berpostur bagus. Meski pakaiannya sederhana, namun sekilas dia terlihat cantik. Benar. Dia juga terus berkata bahwa dia datang ke sini mencari suaminya. Oh, di ponselnya ada rekaman saat perempuan itu merusak vas. Walau cantik, dia tetap tak berguna. Dia bahkan nekat
menyusup ke grup Lu. Benar-benar bermimpi. Jangan-jangan dia kira bahwa grup Lu kita menampung sembarang orang bisa dimasuki begitu saja. Diam kalian semua. Tahukah kalian siapa dia sesungguhnya? Sekretaris Zhang, bukankah dia hanya orang miskin? Siapa lagi? Bahkan, jika suaminya benar-benar bekerja di perusahaan kita, dia pasti seorang penjaga keamanan atau petugas kebersihan. Mungkin dia penjaga gerbang perusahaan kita. Kalau tidak, kenapa dia gugup? Orang itu baru saja di sini. Dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Mungkin dia takut karena tidak mampu membayar dan melarikan diri. Berani sekali. Nyonya direktur utama juga bisa kalian ejek? Halo. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Sumucing adalah nyonya direktur utama? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Di mana Mucing? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Di mana Mucing? Jangan bilang kau adalah pria simpanan Sumucing di luar sana. Tak disangka kau cukup pintar. Secepat ini menemukan tempatku. Ku bilang sekali lagi, di mana Muking? Klub pribadi Keluarga Pan. Ruang VIP pribadi di lantai atas. Nah, asalkan kau berani datang, Keluarga Pan siap meladenimu sampai akhir. Kumpulkan semua direktur perusahaan dan juga orang-orang dari 2 keluarga besar lainnya. Dalam 10 menit tiba di ruang rapat. Direktur Lu, apakah Anda ingin? Setelah hari ini, Heng Hai tidak akan lagi memiliki keluarga Pan. Berani-beraninya merebut orang dari grup Lu. Tuan Pan, Anda memang bernyali. Cuma perempuan jahat saja. Bukan istri ketua grup Lu, istri ketua. Tertangkap. Lalu kenapa? Apa keluarga Lu akan membela orang yang tidak ada hubungannya mati-matian demi dia? Kali ini Tuan Pan, turun tangan langsung. Sekalipun masalah ini sampai ke telinga keluarga Lu pasti akan memberi. Tuan Pan sedikit muka. Lagi pula, Tuan Pan kenal nyonya besar keluarga Lu. Ayah memang hebat. Ayah, apakah ibu mengalami bahaya? Luo, tunggu di sini dengan patuh. Ayah janji padamu, pasti akan membawa ibu pulang dengan selamat. Oke. Ayah tidak boleh ingkar janji. Kali ini ayah tidak akan kehilangan ibu lagi. Saya salah. Tuan Lu, saya salah. Sebelumnya saya tidak tahu. Sumucing adalah istri ketua. Saya tidak berani lagi, Tuan Lu. Bawa dia. Saya salah, Tuan Lu. Saya salah, Tuan Lu. Bawa pergi. Mulai sekarang di Heng Hai. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Tuan Lu, saya tidak berani lagi. Tuan Lu, saya tidak berani lagi. Tak disangka kita bertemu lagi secepat ini. Nona, ponsel wanita ini terus berdering. Tak disangka pria liarmu ini cukup peduli padamu. Ini wilayah keluarga Pan. Kau pikir dia berani menyelamatkanmu? Mimpi. Berani membuat onar di wilayah keluarga Pan? Dia pikir dia siapa? Kudengar, dia hanya seorang bocah ingusan. Meskipun anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, setidaknya dia harus berkaca dan melihat siapa dirinya, mempertimbangkan kemampuannya sendiri. Mungkinkah dia benar-benar berpikir dia adalah tuan muda keluarga Lu? Di klub pribadi kami ini ada 200 pengawal, bahkan jika dia benar-benar berani datang, dia tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kakek Pan, karena kakakku sudah tiba. Bagaimana kalau kita selesaikan saja? Biarkan kakakku menikah denganmu. Siapa ayahku? Dia pantas menikah dengan ayahku. Ini mudah, biarkan kakakku bersujud kepada kakek Pan. Anggap saja sudah menikah. Lakukan saja seperti yang kau katakan. Gawat. Seorang pria bermarga, Lu telah memasuki klub. Ayo. Tak kusangka, pria rendahan itu benar-benar berani datang. Pria rendahan memang tidak berharga. Sudah tahu jelas ini jalan buntu, masih berani menerobos masuk. Kalaupun dia benar-benar datang, itu tidak akan bisa menghentikanmu menikah denganku. Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri melihatnya dihabisi di sini. Untuk menjadi menantu perempuan keluarga Pan, pertama-tama belajarlah untuk patuh.
Pak Pan, nanti bagaimana kalau Anda masuk ke kamar pengantin dulu? Urusan lainnya serahkan saja pada kami untuk menanganinya. Mungkin saja sampai itu, bahkan sebelum dia sempat masuk, sudah akan dibereskan sampai babak belur. Iya, dia itu hanyalah seekor bajingan kecil saja. Berani-beraninya datang ke tempat kita, wilayah keluarga Pan untuk membuat onar. Jangan-jangan, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai tuan muda keluarga Lu? Kalau dia tuan muda keluarga lu, bukankah aku ini sudah jadi dewa di Heng Hai ini? Hahaha. Luli, cepat pergi. Cepat pergi. Kali ini, aku tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Saya datang tanpa diundang, mengganggu kalian semua. Kau bocah yang berani merebut wanitaku. Papan Yunlong, di usia setua ini masih memaksa seorang wanita. Wajah tuamu benar-benar tebal. Bocah, kau pamer kepintaranmu di depanku tidak ada gunanya. Kau tahu, di wilayahku, kau bisa bernapas. Itu juga karena kemurahanku. Usia sudah tua, omong kosongnya banyak. Setelah gempa bumi di pasar saham terakhir kali, saham keluarga Pan terus lesu. Mohon bantuan Pak Luli, bantu keluarga Pan melewati masa sulit ini. Sekarang seluruh Heng Hai, hanya Pak Luli yang bisa menyelamatkan keluarga Pan. Selama Pak Luli membantu keluarga Pan melewati masa sulit ini, keluarga Pan bersedia mematuhi perintah keluarga Luli, tunduk dan patuh. Usia sudah tua, omong kosongnya banyak. Aku tahu, aku akan membantu Pan menaikkan harga saham 2 poin. Terima kasih. Terima kasih Pak Luli. Terima kasih Pak Luli. Kau, siapa sebenarnya? Luli. Banyak yang bermarga Lu di Heng Hai. Jangan berpikir hanya karena kau bermarga Lu, kau bisa bertindak sesukamu di Heng Hai. Aku tahu kau punya sedikit kemampuan, tapi paling banter kau hanyalah kerabat jauh keluarga Lu. Aku yakin keluarga Lu tidak akan bermusuhan dengan keluarga Pan demi kau. Menghadapimu, tidak perlu sampai merepotkan seluruh keluarga Lu. Aku sendiri sudah cukup. Sampai merepotkan seluruh keluarga Lu? Kau pikir kau siapa? Jangan-jangan karena beberapa kali sok, kau benar-benar mengira dirimu tuan muda keluarga Lu. Ku beritahu ya, Nyonya tua keluarga Lu hari ini pulang ke Tanah Air. Ayahku sudah mengirim orang untuk mengundang Nyonya tua keluarga Lu. Kurasa pria liar ini mungkin bahkan tidak tahu seperti apa nyonya tua keluarga Lu. Nak, Nyonya tua keluarga Lu terkenal tegas dan adil. Jika dia tahu kau mengatasnamakan keluarga Lu untuk bertindak sesukamu, mungkin kau hanya punya satu akhir selamanya. Lenyap dari Heng Hai. Kau sungguh tidak tahu diri. Ayah, urus dia untukku. Tangani dia. Nona benar, bagi sampah seperti ini kita harus memberi dia pelajaran. Hei, kuingat Nona memiliki sebuah klub eksklusif wanita, kan? Kupikir bocah ini lumayan tampan. Bagaimana jika kita kirim dia ke sana untuk dilatih dan membantu Nona meraup uang? Ide bagus. 1 orang tunduk di depan Tuan Pan, melayani dengan sepenuh hati, dan yang lainnya dikirim ke keluarga Pan sebagai pelayan. Beginilah nasib pria dan wanita rendahan biar mereka tahu kebesaran keluarga Pan kita. Liu Wei menangani bisnis kuliner Pan. Sun Jintao mengendalikan industri hiburan grup Pan. Zhao Xienan mengelola seluruh anak perusahaan grup Pan. Kau cukup pintar sebenarnya menyelidiki kami. Karena kau sudah tahu latar belakang kami, kau sepatutnya tahu kami bisa menyingkirkanmu semudah menepuk seekor semut. Nah, tahu betapa kuatnya keluarga Pan kami? Seberapa hebat kalian aku tidak tahu. Yang ku tahu, begitu aku datang, semua sektor yang kalian pegang telah dinyatakan bangkrut. Jangan main ancam di sini. Grup Pan kami takkan bangkrut hanya karena kau mengatakannya. Pak Liu, ada masalah. Jaringan restoran kita sedang kacau. Pak Sun, ada masalah. Bisnis hiburan kita telah disegel. Pak Zhao, semua anak perusahaan kita, aliran dananya terputus. Apa kau bilang? 1 jam, hanya 1 jam, kau membuat grup Pan bangkrut. Kau sebenarnya siapa? Baru 1 jam, sepertinya grup Lu para direktur itu cukup efisien juga. Grup Lu?
Banyak sekali mobil dan orang. Bagaimana bisa tiba-tiba mengerahkan begitu banyak orang? Apa mungkin? Dia putra tertua keluarga lu, Presdir Group lu. Presdir lu. Tidak mungkin. Nyonya besar lu telah tiba. Hampir saja aku tertipu olehmu. Ayah, Nyonya besar lu datang menyelamatkan kita. Ternyata orang-orang ini dibawa oleh Nyonya Lu. Nak, sandiwaramu terlalu berlebihan. Nyonya Lu sendiri yang turun tangan. Kita lihat bagaimana kau akan mengakhirinya. Aduh. Tidak apa-apa. Kamu? Maaf. Aku datang terlambat. Nyonya tua keluarga Lu. Perjalanan yang melelahkan. Anda pasti lelah. Anda pasti sangat lelah. Satu panggilan telepon darimu membuatku dari bandara langsung datang ke sini. Tahukah kamu, aku harus kembali untuk melihat putraku. Nyonya tua keluarga lu, Anda tidak tahu, seseorang telah meminjam nama keluarga lu untuk berlagak penting di seluruh Henghai dan bertindak semena-mena. Maksudmu, seseorang menyamar sebagai anggota keluargaku? Benar, orang itu bahkan dengan lancang menyamar sebagai direktur lu. Lihat, orangnya ada di sana. Putraku. Bertemu dengan Nyonya tua lu, cepat berlutut dan meminta maaf. Nah, jangan bilang kau, ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Nyonya tua keluarga Lu, Anda tidak tahu, anak inilah yang mengatasnamakan keluarga Lu, menggoda kakakku. Kalau tidak, kakakku sekarang sudah menjadi Nyonya Pan di depan Nyonya tua keluarga Lu. Kau masih tidak tahu salah? Kau tidak takut Nyonya tua keluarga Lu marah? Bagaimana kau bisa yakin Nyonya tua keluarga lu tidak akan memihakku? Gila, kamu benar-benar gila. Berani sekali kau menjelekkan Nyonya besar keluarga Lu. Bocah, Nyonya besar keluarga Lu merupakan pendiri grup Lu. Tanpa Nyonya besar keluarga Lu, takkan ada grup Lu seperti sekarang. Kamu hanyalah seorang penipu yang menggunakan nama keluarga Lu. Mana mungkin Nyonya besar keluarga Lu mendukungmu? Kau sungguh menggelikan. Kau, pria liar, berani sekali mengaku punya relasi dengan Nyonya besar lu. Mohon Nyonya besar Lu menghukum orang ini. Mau berdiri di sana sampai kapan? Cepat kemari. Sumucing, aku akan membuatmu melihat dengan jelas bagaimana lelaki liarmu. Mati! Kenapa kau kembali tanpa memberi kabar? Hah? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau menyapa Nyonya tua lu, hah? Beraninya kau mencoba mendekati Nyonya tua. Kau benar-benar mencari masalah. Pria liar ini pasti tamat riwayatnya. Nyonya tua Lu malah membantunya merapikan bajunya. Apa aku sedang bermimpi? Kau selalu tenang. Kenapa kali ini kau membuat keributan besar? Maaf membuat Anda khawatir, tapi saya menemukan gadis yang menyelamatkan saya dulu. Dan dia telah melahirkan seorang cucu perempuan untuk Anda. Apa katamu? Aku sudah jadi nenek. Benar, Anda sudah menjadi nenek. Aduh, bagus. Nyonya tua Lu, apa yang Anda bicarakan? Iya, kenapa aku agak bingung ya? Aku sedang bicara dengan anakku. Kenapa kalian harus mengerti? Ini Nyonya tua Lu, dia putra Anda. Dia putra Nyonya tua Lu? Jadi dia tuan muda Lu, Presdir Group Lu? Presdir lu? Dia ternyata Presdir lu. Nyonya tua Lu, Anda tidak bercanda kan? Ceka. Kau ini siapa? Kau pikir aku mau bercanda denganmu? Berlutut. Dari tadi aku dengar, sepertinya kau adik ipar anakku. Iya. Tidak tahu diri, lebih buruk dari binatang. Ternyata dulu anakku diberi obat dan dijebak. Kau rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan anakku. Saya juga tidak sengaja melihatnya. Hanya tidak sengaja bertemu anakku, lalu tanpa syarat membantu anakku. Bagus, gadis yang baik. Nyonya tua Lu, hari ini merepotkan Anda. Kau menantu keluarga Lu, baik sekarang maupun nanti. Urusanmu adalah urusan keluarga Lu. Sedangkan mereka, aku tidak akan melepaskan satu pun.
Nyonya tua keluarga Lu. Ini salah paham besar. Saya tidak tahu kalau Sumucing adalah menantu Anda. Kalau saya tahu, beri saya keberanian 10 kali lipat pun, saya tidak akan berani. Tolong ampuni saya, bebaskan saya. Menghina anakku, menindas menantu keluarga Lu. Kau pikir hanya dengan beberapa kata maaf, semuanya bisa selesai. Saya salah. Sumucing, kau begitu baik. Aku mohon padamu, tolong ampuni kami. Maafkan kami kali ini saja. Kami tidak akan berani lagi. Aku memang tidak pernah menindas orang lain, tapi aku juga bukan orang suci. Kau menindas putriku, memukul dan menghinaku. Setiap perhitungan akan kuselesaikan denganmu. Kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku kan adik kandungmu. Kau juga tidak ingin. Keluarga Su tidak memiliki keturunan, kan? Sejak kecil, apapun yang kau minta akan kukabulkan, karena kupikir sebagai seorang kakak, memanjakan adik itu sudah seharusnya. Tapi kau, apakah kau pernah menganggapku sebagai kakakmu? Sekalipun, aku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Soal keluarga Su akan punah atau tidak, juga tidak ada hubungannya denganku. Melakukan kesalahan hanya tahu meminta maaf. Kulihat kalian bahkan tidak sebaik anak kecil berumur 3 tahun di jalanan. Bu, jangan marah dengan orang-orang ini, tidak sepadan. Aku sudah memberitahu Dewan Direksi perusahaan, bergabung dengan keluarga Feng dan keluarga Huangfu untuk bersama-sama menekan. Aku yakin harga saham keluarga Pan akan segera jatuh ke titik nol. Setelah hari ini, kota Henghai tidak akan ada lagi keluarga Pan. Karena masalahnya sudah selesai, kita pulang. Malam ini kita bicara baik-baik. Ibu, Luo. Apakah dia? Betul, dia cucu Anda. halo nenek, namaku Luo. Dalam perjalanan, Tante Zhangwan memperlihatkan foto Anda padaku. Menurutku, nenek jauh lebih cantik dan awet muda. Anak baik, kamu jauh lebih pandai merayu daripada ayahmu. Luo, malam ini tidur bersama nenek mau? Mau. Ayah akan menemani ibu. Aku akan tidur bersama nenek. Muking. Cincin ini telah kusiapkan bertahun-tahun. Kuharap sekarang belum terlambat. Nona Su, maukah kau menikah denganku? Aku Luli berjanji akan melakukan apapun demi mencintaimu, melindungi Luo. Nona Su, izinkan aku memberikanmu dan Luo sebuah rumah. Aku bersedia. Lu Corp menyambut kedatangan Nyonya muda pulang ke rumah. Selamat datang kembali, Nona kecil.